Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar mendapat gaji di atas UMR. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. AST 1801 bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix, token emas baik. King Sui terus mengamatinya untuk waktu yang sangat lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa wanita ini juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Demikian juga, dia kembali menatapnya dengan tatapan yang bisa melintasi melampaui bulan dan bintang-bintang. King Sui tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam benaknya. Ekspresinya juga sangat tenang. Paling tidak, dia tidak mendeteksi kegelisahan apapun darinya. Bahkan jika ada, dia tidak bisa melihatnya. Mata indahnya tidak berkedip bahkan sekali sepanjang waktu mereka saling menatap. Skenario ini tampak seperti semacam kontes, seolah-olah siapapun yang mencoba berbicara terlebih dahulu akan kehilangan pertandingan. Setelah beberapa lama, King Sui menghela nafas dan bertanya dengan lembut, "Siapa kamu?" Meskipun King Sui sudah memiliki ide tentang identitasnya, itu masih asumsi, itulah sebabnya dia memutuskan untuk meminta namanya untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Selain itu, aliran pertanyaan ini cukup normal. Cukup mengejutkan akhirnya bisa bertemu denganmu. Sepertinya aku benar-benar tidak membuang waktu untuk datang ke sini. Ada sedikit nada merdu dalam pidatonya. Suara yang agak serak itu cukup mempesona dan sangat menggoda. Suara semacam ini menunjukkan sedikit kontras dengan bayangannya yang seperti langit. King Sui sedikit menyipit saat mendengar suaranya. Dia menyadari bahwa dia suka mendengar suara semacam ini. Itu relatif baik untuk didengar, seperti lagu-lagu bagus yang dia dengar di kehidupan masa lalunya. "Siapa kamu?" King Sui bertanya dengan sopan lagi. Suaranya tetap tenang seperti biasa. Mata wanita itu sedikit bersinar setelah dia mendengar pertanyaan King Sui. Kemudian, dia menatapnya dan dengan lembut menjawab, "Yang lain memanggilku Shen Feng dan beberapa memanggilku Phoenix. Namun, nama keluarga aku adalah Shen." King Sui masih sangat terkejut mendengar jawaban karena dia pikir dia tidak ingin menjawab pertanyaannya. Dia juga tidak berharap dia sopan dengan tanggapannya juga. King Sui punya pikiran ketika dia mendengar bahwa nama keluarganya adalah Shen. Melalui ingatannya dari Battle God Inheritance, dia menerima informasi yang memberitahunya bahwa orang-orang dengan nama keluarga Shen dianggap langka. Masing-masing dari mereka juga dianggap favorit surga dan bumi. Beberapa bahkan menganggap mereka sebagai keturunan para dewa. Namun, tentu saja tidak ada dewa di dunia ini. Meski begitu, beberapa orang diberkati oleh para dewa dan mereka memang keturunan para dewa. King Sui terus melihat wanita ini dengan nama keluarga Shen dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Organisasi Dewa Phoenix menyambut kamu untuk bergabung dengan kami," kata wanita itu, dengan tenang. Dia tegas dan lugas dengan pendekatannya. King Sui jelas terpana oleh undangan kali ini. Dia telah memberitahu Ye Huangbu sebelumnya bahwa jika organisasi Dewa Phoenix memperlihatkan sikap buruk kepadanya, dia akan membuat mereka sedikit menderita. Namun, dia menyadari sekarang bahwa itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Namun demikian, wanita ini tampaknya tidak menunjukkan sikap seperti yang dilakukan oleh dua pria tua itu. Mereka sama sekali tidak kuat. Bahkan, mereka merajalela dan tidak tahu. Wanita ini, bagaimanapun, tidak membuatnya merasa antipati meskipun sangat kuat. Itu bukan karena dia seorang wanita yang dia rasakan seperti ini. King Sui tidak memiliki pemikiran aneh pada wanita ini sama sekali, bahkan tidak sedikit pun. Jika dia ingin mencari seorang wanita, dia tidak akan pergi jauh-jauh untuk menemukan seorang dewi. Dewi dimaksudkan untuk disembah. "Tidak bisakah aku bergabung dengan organisasi ini?" kata King Sui setelah berpikir sebentar. Wanita itu terdiam seolah tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Setelah menatap King Sui sebentar, dia berkata, "Aku ingin mendapatkan bantuan kamu." King Sui tidak langsung menjawab saat ini. Sebagai gantinya, dia meluangkan waktu mempertimbangkan situasinya. Wanita ini tidak tampak putus asa atau tidak sabar ketika dia diam-diam menunggu jawabannya. "Aku tidak tahu sama sekali tentang organisasi Dewa Phoenix. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan kamu lebih kuat dari aku, jadi apa yang bisa aku bantu?" King Sui mengalihkan pertanyaannya kembali ke wanita itu. Kali ini, wanita itu menjawab dengan cepat, "Aku tahu mereka berdua telah menyebabkan kamu salah memahami organisasi Dewa Phoenix. Sebenarnya tidak banyak orang di organisasi ini dan kebanyakan dari mereka juga dianggap orang luar. Mungkin kamu tidak lebih kuat dari aku, tetapi semakin kuat kamu, semakin banyak musuh yang akan kamu tarik. Hanya ada segelintir orang di sini sehingga akan bermanfaat bagi kamu setelah kamu bergabung dengan kami. Aku dapat menjamin bahwa kamu akan memiliki kebebasan penuh, tetapi aku berharap semua orang dapat berdiri bersama melawan krisis di masa depan ketika saatnya tiba. Namun, aku tidak akan memaksa kamu untuk melakukannya karena kamu harus mau melakukannya. Apa pendapatmu tentang ini?" Kondisi ini memiliki banyak kebebasan, bahkan King Sui juga merasakan hal yang sama. Dia tidak tahu bagaimana dia harus keberatan dengan kondisi ini bahkan jika dia memulainya.
Pihak lain tidak memiliki batasan sama sekali. Bahkan jika sesuatu terjadi pada organisasi Dewa Phoenix, dia dapat memilih apakah dia ingin berpartisipasi atau tidak. King Sui sebenarnya tahu bahwa wanita ini sedang mencoba memainkan kartu emosional. Dia tahu bahwa King Sui pasti akan mengganggu, jika terjadi sesuatu pada organisasi Dewa Phoenix di masa depan, jika dia memutuskan untuk bergabung dengan organisasi. Karena dia tidak memberi batasan padanya, dia cukup tulus dengan undangannya. King Sui mempertimbangkan kondisi untuk sementara sebelum dia mengangguk, aku akan menerima undanganmu. Namun, aku tidak ingin menahan diri, dan aku tidak ingin ada yang mengganggu keluarga aku juga. King Sui menatap wanita ini dengan ekspresi serius. Aku akan menerima kondisimu. Selamat datang di organisasi Dewa Phoenix. Ini untukmu. Wanita itu mengambil sepotong token emas berukir Phoenix dan menyerahkannya kepada King Sui. King Sui mengulurkan tangan dan memeganginya. Pada saat yang tepat ketika dia menyentuh token, dia terkejut karena dia menyadari bahwa token ini sebenarnya dibuat dengan emas murni. Emas murni. Ini adalah bahan penempaan tingkat super yang secara luas diakui sebagai bahan penempaan tingkat ilahi. King Sui menatap token dengan kagum dan memperhatikan satu kata tertulis di atasnya. Tamu. Ini adalah keberadaan tingkat tinggi dalam organisasi Dewa Phoenix, dengan kekuatan namun tidak dibatasi oleh segala jenis pembatasan. Di bawah premis itu, ia diberi kemampuan untuk menangani posisi ini. Token kecil ini pasti sangat berharga. King Sui bahkan berpikir tentang peleburan token ini di Golden Battle Halberd suatu hari. Token ini berkualitas bagus. Tidak sepenuhnya mustahil untuk menempa artefak ilahi dengan materi ini, kata King Sui sambil tertawa kecil. Wanita itu memandang King Sui dan berkata, ini tidak palsu. Tidak banyak pandai besi yang bisa menggunakan emas murni untuk menempa senjata. Aku puas dengan pandai besi yang aku temukan karena dia bisa memalsukan token ini untuk aku. Sebenarnya, aku pandai besi yang kompeten. Aku bisa memalsukan item dengan emas murni juga. Namun, emas ini terlalu berharga. Mereka tidak mudah ditemukan lagi. King Sui punya rencana mengenai emas itu tetapi tidak tahu berapa banyak lagi yang dimiliki wanita ini. Wanita itu lugas. Dia mengeluarkan sepotong emas halus besar yang cukup besar untuk memisahkan keduanya. Emas yang bagus juga brilian dan menyilaukan. Dia kemudian berkata, ini untukmu. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka aku harus menyusahkan kamu untuk menempa pedang panjang untuk aku. King Sui menatap sepotong emas besar ini, jika dia bisa menempa emas menjadi pedang, itu sudah cukup untuk menghasilkan cukup banyak dari mereka. Tidak ada salahnya menempa pedang untuknya karena dia telah memberinya barang yang begitu berharga. Tidak masalah. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa aku pasti akan menempa artefak ilahi. Bagaimanapun, aku pikir kamu mungkin sudah memiliki senjata ilahi berdasarkan kekuatan kamu saat ini. King Sui berkata, bingung. Tidak, aku tidak pernah berpikir untuk memiliki senjata ilahi sebelumnya. Aku takut senjata yang bagus akan menghambat kemajuan aku. Aku masih merasakan hal yang sama bahkan sekarang, itulah mengapa tidak masalah apakah kamu dapat menghasilkan artefak ilahi atau tidak. Aku hanya ingin senjata yang layak digunakan, itu saja. Responsnya tentu saja menyegarkan. Banyak orang memiliki cita-cita yang sama dengannya. Namun, cita-cita tidak akan tetap ada dalam pikiran mereka jika mereka benar-benar dapat memiliki artefak ilahi. Sama seperti bermain game di kehidupan masa lalunya, King Sui lebih suka melengkapi satu set peralatan sampah daripada melengkapi yang layak. Ini bisa berfungsi sebagai pembanding dengan situasinya, dan dia jelas sama independennya dengan penampilannya. AST 1802 tingkat kekuatan yang sama dengan organisasi Dewa Phoenix. King Sui menerima emas murni dan berkata, jangan khawatir. Kamu pasti akan puas dengan itu. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Jika kamu butuh sesuatu, pergi ke Phoenix Dance Mountain dan cari aku. Kamu pasti akan menemukanku begitu kamu sampai di sana. Wanita itu telah merencanakan untuk pergi lebih dulu setelah dia selesai berbicara. Sebelum dia bisa pergi, King Sui dengan cepat menyela, tolong jangan terburu-buru. Aku belum mengerti apa-apa, bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Petik 2. King Sui cukup terdiam. Dia bertanya-tanya apakah wanita ini benar-benar tidak tahu atau dia sengaja meninggalkan detail dengan sengaja. Dia sekarang menjadi penatua tamu dari organisasi Dewa Phoenix, namun dia tidak diikut-sertakan sehubungan dengan situasi mereka saat ini. Meski begitu, dia tidak merasa benar untuk pergi ke laut dengan pertanyaannya. Pada dasarnya, dia tidak perlu menawarkan layanannya atau apapun dengan bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix. Tetapi karena alasan ini, dia merasa bahwa dia berlebihan dengan permintaannya terhadap organisasi Dewa Phoenix. Oh, apa yang ingin kamu ketahui? Suara wanita itu menjadi lebih lembut. Dia mungkin salah mendengarnya, tetapi suaranya masih terdengar memikat, menyentuh nada yang dalam di hatinya. Aku ingin tahu apakah perang besar 9 benua itu nyata. King Sui tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap perang besar 9 benua atau apapun yang terkait dengan itu. Mungkin perang itu nyata. Wanita itu memandang King Sui dan mengangguk, sebenarnya tidak serumit yang kamu pikirkan. Sebenarnya, ini adalah konflik antar benua, seperti perang antar klan tetapi berlaku untuk benua. King Sui secara instan tercerahkan oleh penjelasan sederhana yang diberikan oleh wanita ini.
Dia dibutakan oleh pikirannya sebelumnya tetapi dia mengerti segalanya sekarang. Sebenarnya ada sejumlah besar klan di seluruh 9 benua dengan masing-masing memiliki ruang lingkup pengaruh mereka sendiri. Di mana ada manfaat, akan ada konflik. 5 benua secara alami tidak terkecuali pada fenomena ini. Namun, dibandingkan dengan benua awahan yang mirip dengan klan besar, 5 benua lebih seperti klan kecil dengan pengaruh yang lebih lemah. Masih belum tepat untuk menggambarkannya seperti itu. Namun, beberapa kekuatan di Phoenix dan kontinen sebenarnya dianggap sebagai yang memiliki pengaruh besar di antara yang lainnya. Bahkan, mereka akan menciptakan konflik dengan orang lain yang memiliki kekuatan besar juga. Terkadang, itu tidak selalu berarti bahwa tidak ada yang akan menggertak kamu ketika kamu kuat, tetapi sebagian besar waktu, orang akan menemukan dorongan untuk menggertak sebagai gantinya. Organisasi Dewa Phoenix dianggap sebagai kekuatan terbesar di benua Tari Phoenix. Namun, itu bukan kekuatan terbesar di benua itu karena pertikaian juga akan terjadi antara mereka dan kekuatan lainnya. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di benua Tari Phoenix yang memiliki mata mereka pada organisasi Dewa Phoenix. Organisasi Dewa Phoenix telah menduduki beberapa wilayah geografis yang baik di benua ini, serta beberapa bidang harta karun. Sebagai contoh, emas murni yang diberikan kepada King Sui sebelumnya diproduksi di daerah yang mirip gunung berapi di Phoenix dan Mountains. Item ini mirip dengan emas di kehidupan masa lalunya. Itu dianggap berharga dan tak ternilai. Biasanya, item semacam ini akan digiling menjadi token atau yang serupa, terutama hal-hal yang digunakan untuk menampilkan martabat status seseorang. Mereka yang akan memperbaiki barang-barang seperti itu sangat jarang. Bagaimana kekuatan organisasi Dewa Phoenix? Bisakah kamu mengungkapkan sedikit lebih banyak kepada aku? King Sui bertanya setelah merenung sejenak. Wanita itu mengungkapkan sedikit senyum setelah mendengar permintaan King Sui. Senyum tipis ini hampir menyebabkan jiwanya terbang keluar dari tubuhnya. Senyum yang mempesona akan menggulingkan kota, bahkan tidak cukup untuk menggambarkan seorang wanita seperti dia. Tentu saja aku bisa. Ada total 50 pembudidaya ilahi di organisasi Dewa Phoenix, tetapi tidak ada yang lebih kuat dari kamu. King Sui terkejut oleh wahyu seolah-olah dia menginjakkan kaki di atas kapal bajak laut. Organisasi Dewa Phoenix hanya memiliki 50 pembudidaya ilahi, namun tidak ada yang lebih kuat dari dirinya. Dengan kata lain, satu-satunya yang lebih kuat dari King Sui di organisasi Dewa Phoenix tidak lain adalah wanita ini. Apakah kamu menyesali keputusanmu? Sebenarnya, aku masih aman dan bebas bahkan setelah kamu bergabung. Tidak perlu menyesali keputusanmu. Wanita itu berkata sambil menatap King Sui, ekspresinya lembut dan suaranya tenang. King Sui merasa bahwa wanita ini berusaha mendorongnya ke dalam tindakan dengan menggunakan taktik provokasi tingkat rendah. Namun, ia mendapati dirinya tidak dapat mendurhakai wanita ini meskipun taktik yang digunakan jelas. Kalimat ini pasti akan membuat semua pria mati untuknya tanpa ragu-ragu. King Sui merasa bahwa dia bukan tipe yang mudah dibodohi oleh orang lain. Wanita ini sangat cantik, dan akan dianggap tak tertandingi di dunia ini. Namun, King Sui tidak memiliki motif egois. Mungkin dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menahannya. Beberapa orang akan benar-benar menyerah begitu mereka merasa bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan harta karun itu. Apalagi pikiran tentang itu akan dibuang juga. Jika mereka tidak melakukannya dengan cara ini, maka mereka hanya akan menekan diri mereka sendiri. King Sui menggosok kepalanya dan bertanya dengan senyum pahit, apakah kamu tahu ada keberadaan yang lebih kuat dari organisasi Dewa Phoenix di benua Tari Phoenix? King sebelumnya menghabiskan banyak waktu di Phoenix dan kontinen, itulah sebabnya dia merasa bahwa tidak ada banyak kekuatan yang bisa lebih kuat dari kekuatan wanita ini di seluruh benua. Ada dua kekuatan yang dianggap setara denganku di Phoenix dan kontinen. Salah satunya adalah Fire Phoenix Organization dan yang lainnya adalah Golden Phoenix Organization. Selain keduanya, ada Sekte Pedang Wilayah Berat dan Pavilion Shadow Phoenix. Petik 2. Wanita ini tidak banyak bicara, namun dia telah menyatakan banyak niatnya ketika dia berbicara. King Sui terkejut, ketika dia pertama kali mengetuk ke Phoenix dan kontinen, kekuatannya mungkin terlalu lemah untuk menarik perhatian orang-orang ini. Sekarang dia memikirkannya, dia bertanya-tanya apakah dia harus berterima kasih atas fakta itu atau tidak. King Sui tetap diam. Wanita itu kemudian berbicara lagi, orang-orang ini tidak cukup kuat jika dibandingkan dengan aku secara individual. Namun, jika mereka berada dalam kelompok, kekuatan gabungan mereka akan lebih kuat. Petik 2. King Sui sedikit lega setelah mendengar kata-kata itu. Jika apa yang dikatakannya benar, maka dia tidak perlu khawatir. Selama wanita ini mengendalikan mereka, maka King Sui akan bisa membuatnya menahan dua lainnya. Jika kamu setara dengan mereka, mengapa ada perkelahian? Tanya King Sui, ingin tahu. Namun, sepertinya dia malah bertanya padanya dengan santai. Wanita itu berpikir sebentar sebelum dia perlahan menjawab, keduanya adalah saudara bela diri aku. Sebenarnya, mereka tidak berkelahi dengan aku, tetapi di antara mereka sendiri. King Sui tampak seolah-olah dia mengerti sesuatu ketika dia menatap wanita ini. Mungkin ini adalah hubungan segitiga dramatis yang dikabarkan telah dia dengar. Kedua kekuatan yang sama itu pasti jatuh cinta pada wanita ini dan berbalik melawan satu sama lain. Adapun siapa wanita ini suka, King Sui tidak tahu dan dia tidak tertarik untuk mengetahui.
Kekuatan Sekte Pedang Kawasan Berat dan Paviliun Shadow Phoenix sangat mengesankan. Mereka dianggap sebagai lawan kita yang tangguh. Wanita itu berkata dengan niat untuk menjauh dari topik sebelumnya. King Sui memutuskan untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut karena dia menyadari bahwa dia secara bertahap akan mengetahuinya di masa depan. Setelah bercakap-cakap dengan wanita ini untuk sementara waktu, dia telah memahami banyak hal. Rahasia Phoenix dan kontinen sebenarnya tersembunyi cukup dalam. Ketika ia memikirkan luasnya daratan benua Dansa Phoenix, itu tidak berlebihan untuk mengatakan itu sejak awal. Dan karena alasan ini, benua tarian Phoenix dapat bersaing dengan benua Haohan dan benua Naga Melonjak. Perang besar 9 benua sebenarnya terbagi menjadi medan perang yang berbeda. Benua Dansa Phoenix, benua Naga Melonjak, benua Haohan, dan wilayah lautan berada dalam satu medan perang. Western Ocean Continent ada di medan perangnya sendiri dan Five Continent yang tersisa ada di medan perang lain juga. Wanita itu menjelaskan. King Sui akhirnya mengerti kali ini. Dia merasa bahwa perbedaan kekuatan antara 5 benua terlalu besar. Dia merasa bahwa dia lebih mengerti setelah mendengarkan penjelasan wanita itu. Haohan Continent cukup dalam. King Sui mengambil banyak upaya untuk mencapai bagian yang lebih dalam dari benua itu, yang merupakan dunia sekte abadi dan domain lautan. Gunung Suci hampir sama dengan sekte abadi. Kekuatan Seng Jun tidak terduga. Dibandingkan dengan wanita ini, dia tidak akan bisa mengatakan siapa yang lebih kuat dari yang lain. King Sui mungkin dianggap mendapat keuntungan buruk pada akhirnya. Meski begitu, dia tidak pernah membiarkan orang lain menderita sebagai gantinya. Dia percaya bahwa dia akan dapat terbang lebih tinggi melalui organisasi Dewa Phoenix. Dengan kata lain, dia tidak akan membiarkan dirinya membiarkan wanita ini menderita kerugian. 1803. Setelah bercakap-cakap sebentar, King Sui menatap langit dan tersenyum. Aku akan membuat sesuatu untuk dimakan. Kenapa kamu tidak makan di sini saja? King Sui hanya berusaha bersikap sopan karena itu makan siang. Tentu saja, dia masih terbiasa dengan kebiasaan dari kehidupan masa lalunya dan tidak bisa melewatkan 3 kali makan per hari. Berbeda sekali dengan para pembudidaya bela diri di dunia 9 benua, mereka hanya makan sekali sehari. Karena 3 kali makan pada dasarnya sama dengan 1 kali makan, ia bisa melanjutkan tanpa makan selama puluhan hari berturut-turut. Meski begitu, 1 kali makan per hari bisa menjamin sedikit peningkatan kekuatannya, seperti bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak energi dengan makan lebih banyak di kehidupan masa lalunya. Selain itu, makan setiap hari juga bisa memastikan penanaman organ vitalnya. Sama seperti tidur, itu bisa dianggap sebagai jenis pemeliharaan atas kondisi mental seseorang. Bahkan seorang pembudidaya perang harus memastikan bahwa mereka tidur tidak kurang dari 1 jam setiap hari. Tentu saja, itu bukan aturan mutlak. Seseorang dapat menunda tidur mereka sementara itu jika sesuatu terjadi secara tak terduga. Namun, dalam kebanyakan kasus, seseorang harus tidur sebentar, bahkan tidur siang sudah cukup. King Sui berpikir bahwa wanita itu akan memaafkan dirinya sendiri setelah dia mengatakan itu. Terlepas dari situasinya, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah tinggal untuk makan. Karena itu, dia hanya menyarankannya karena kesopanan. Baik-baik saja maka. Setelah kami selesai makan, aku akan membawa kamu ke organisasi Dewa Phoenix untuk tur, jawab wanita itu setelah mempertimbangkan sarannya sejenak. King Sui terkejut. Dia kemudian dengan cepat melengkungkan senyum di bibirnya dan mengangguk, baiklah. Tunggu sebentar, aku akan bersiap-siap dalam sekejap. Masuklah dan istirahatlah sementara itu. Petik 2. Tempat ini adalah halaman khusus King Sui. Pada hari-hari normal, King Sui akan menggunakan tempat ini untuk berkultivasi dengan damai, itulah sebabnya anggota klan King tidak akan datang ke sini untuk mengganggunya bahkan jika ia tidak ada hubungannya. Bahkan jika King Sui tinggal di tempat ini selama beberapa hari, tidak ada yang akan datang ke sini untuk mengganggunya. King Sui memanggil Ye Huangbu ke halaman. Bagaimanapun, Ye Huangbu juga anggota organisasi Dewa Phoenix. Guer, aku juga telah bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix. King Sui mengungkapkan berita itu kepada Ye Huangbu saat mereka menuju ke sebuah halaman kecil. Ye Huangbu terkejut dan menatap King Sui dengan tak percaya. King Sui, di sisi lain, mengeluarkan token emas halus dengan tulisan, tamu, tertulis di atasnya. Ah, kamu benar-benar bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix. Ye Huangbu tampak cukup bersemangat saat dia menatap King Sui. Ketua organisasi Dewa Phoenix datang dan mengundang aku untuk bergabung dengan organisasi. Namun, dia memberi aku kebebasan mutlak. Bahkan jika organisasi terbakar, aku diizinkan berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. King Sui berkata dengan lembut. Ah, bagaimana mungkin ada orang yang bodoh? Oh, aku mengerti sekarang. Ye Huangbu tiba-tiba menyadari sesuatu sambil terus menatap King Sui. Memahami apa? King Sui balas menatapnya dengan seringai. Dia benar-benar orang bijak yang benar-benar memperhatikan bagaimana kamu berperilaku. Tidak apa-apa asalkan dia bisa membuat kamu bergabung. Dia jelas melihat kamu sebagai orang yang tidak akan berdiri di pinggir dan tidak melakukan apapun di saat krisis. Ye Huangbu berkata ketika dia menyadari situasi ini. Dengan cepat, keduanya berhasil tiba di halaman kecil. Ye Huangbu bahkan lebih terkejut daripada King Sui ketika dia melihat wanita itu.
Wanita itu juga terkejut ketika dia melihat Ye Huangwu, tetapi dia dengan cepat berkata dengan suara tenang, "Kamu juga anggota organisasi Dewa Phoenix." "Bagaimana kamu tahu?" tanya Ye Huangwu, masih kaget. Sejak dia pertama kali bergabung dengan organisasi, dia belum pernah menginjakkan kakinya ke tempat itu sebelumnya. Siapapun yang bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix akan memiliki potret mereka sendiri. "Aku telah melihat potret kamu." Wanita itu menjawab, tidak tergesa-gesa. Ye Huangwu mengeluarkan token penatua untuk menunjukkan bahwa dia adalah anggota organisasi Dewa Phoenix. "Kekuatanmu telah tumbuh dengan cepat. Ketika kamu bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix pada awalnya, kekuatan kamu tidak cukup kuat. Aku ingat ini karena kamu adalah wanita cantik. Apakah kamu wanita?" Wanita itu bertanya, dengan lembut. Memang, kekuatan Ye Huangwu telah tumbuh terlalu cepat. Pada kondisi saat ini, kekuatannya dikatakan di antara puncak organisasi Dewa Phoenix. "Betul, aku harus memanggilmu apa? Apakah kita cocok bersama?" Ye Huangwu tersenyum. "Aku Shen Huang. Kalian berdua cocok satu sama lain, tetapi kamu mungkin sedikit disayangkan karena itu." Wanita itu menjawab dengan nada serius. Tanpa disangka-sangka, Ye Huangwu menertawakan jawaban, "Begitu, kamu juga cukup lucu." King Sui terdiam. Humor macam apa ini? Namun, dia sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia berkata, "Kalian berdua harus berbicara untuk saat ini. Aku akan membuat sesuatu untuk kita makan. Ini akan cepat." King Sui ingin memasak karena dia tahu dia akan bisa membuatnya dengan cepat, dan benar-benar cepat dalam hal itu. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat pergi ke dapur tanpa peduli dengan ekspresi terkejut di wajah wanita itu. Wanita itu terkejut bahwa pria yang kuat seperti dia akan mengambil peran untuk membuat makanan. Di dunia ini, selama seorang pria memiliki beberapa kekayaan atau kekuasaan, ia tidak akan pergi ke dapur untuk memasak sesuatu karena itu akan dianggap sebagai tindakan tidak kompeten. Selain itu, adalah mitos bahwa seorang pria akan membawa nasib buruk bagi dirinya sendiri jika dia melakukan segala macam pekerjaan dapur. Secara alami, King Sui tidak percaya pada semua itu. Sebenarnya ada banyak hal di dunia 9 benua yang tidak dia percayai. Meski begitu, di sebagian besar keluarga, pria dianggap pencari nafkah dan wanita adalah ibu rumah tangga, terutama dalam rumah tangga biasa karena mereka yang berstatus luar biasa akan selalu memiliki seseorang membuatkan makanan untuk mereka. King Sui sangat cepat dalam masakannya. Hanya dalam beberapa menit, ia dapat memasak 3 hidangan vegetarian, 2 hidangan daging, 2 mangkuk sup kecil, 1 mangkuk sup ikan, dan 1 set caudel, yang merupakan jenis sup yang terdiri dari diet obat. Wanita itu juga terkejut ketika King Sui meletakkan piring di atas meja di kamar. Sejujurnya, dia sudah terperangah bahkan sebelum hidangan disajikan karena aroma lezat yang lezat di udara. Dia belum pernah mencium aroma yang begitu indah sepanjang hidupnya. Dia adalah orang yang berhati murni. Bahkan dalam hal asupan makanannya, dia selalu makan sayur dan buah-buahan. Pada dasarnya, dia tidak akan pernah makan daging. Wanita ini juga tidak tahu kapan terakhir kali dia makan daging. King Sui melanjutkan untuk membuka 2 pot anggur plum blossom setelah dia menyajikan hidangan. Dari perasaan aura wanita ini, dia merasa bahwa dia akan menyukai anggur-anggur prem ini. "Kakak Feng, coba ini. Keahlian kuliner King Sui pasti yang terbaik di dunia ini," Ye Huangwu berseri-seri. King Sui terkejut dengan kata-katanya. "Kakak Feng." Mereka benar-benar berhasil berhubungan baik satu sama lain setelah dia meninggalkan mereka sendirian untuk sementara waktu. Namun demikian, keduanya tampaknya ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Nama-nama mereka bahkan memiliki kata Feng, Phoenix di dalamnya. Perlu diketahui bahwa orang-orang dengan karakter ini dalam nama mereka dianggap langka. Shen Huang mengangguk atas undangan untuk mencicipi hidangan. Kedua wanita itu duduk di seberang King Sui sambil menuangkan 3 cangkir anggur plum blossom. Aroma anggur sekali lagi mengejutkan wanita itu. Anggur ilahi. Menurut pendapatnya, ini tidak dianggap sebagai anggur tetapi minuman abadi. Pria ini benar-benar ajaib. Shen Huang tidak menanyakan apapun padanya meskipun dia penasaran. Bahkan jika dia terkejut, itu hanya untuk beberapa saat. Hampir seketika, ia kembali tenang dan terus makan setelah minum secangkir anggur. Kedua wanita itu cukup anggun saat mereka makan. Gerakan mereka tidak dibuat-buat atau di atas. Terlepas apakah itu selama kehidupan masa lalunya atau kehidupannya saat ini, King Sui telah melihat banyak orang sok bertindak seolah-olah mereka adalah bangsawan. Pada kenyataannya, orang-orang itu sangat buruk dalam hal itu. Dengan demikian, mereka akan lebih baik tanpa fasad dan harus bertindak sealami mungkin. Namun kedua wanita ini berbeda dari orang-orang itu. Gerakan mereka lahir dan berasal dari tulang mereka. Menyaksikan mereka makan bisa menjadi semacam hiburan juga. Shen Huang tidak banyak makan sebelum dia berhenti makan. Tindakannya menyebabkan King Sui mengagumi kontrol diri wanita ini. Wanita itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada King Sui, "Ini adalah hal terbaik yang pernah aku makan. Terima kasih atas pujiannya." "Ini bukan pujian, itu fakta. Ini adalah pujian terbaik yang aku terima. Aku bangga akan hal itu." King Sui tersenyum. Shen Huang berhenti berbicara setelah itu. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara, "Bu, kamu harus datang juga. Kamu adalah kepala kedua organisasi Dewa Phoenix sekarang. Kamu masih harus pergi bagaimanapun."
Ye Huangbu mengangguk pada penjelasannya dan berkata, baiklah. Deputi kursi adalah semacam cara aneh untuk memanggil seseorang. Di dunia ini, ia memiliki konsep berada di tempat kedua. Shen Huang harus berada di kursi ilahi, yang berarti dia mengendalikan organisasi. Wakil kursi dianggap posisi tertinggi dalam organisasi dengan pengecualian Shen Huang. 1804. King Sui bertanya-tanya apakah Shen Huang telah menjadikan Ye Huangbu sebagai ketua kedua organisasi Dewa Phoenix karena dia, menurutnya itu sebagian besar berkaitan. Jika kamu mencintai seseorang, kamu harus menerima segalanya, itu adalah sebuah fenomena. Shen Huang bersedia berkompromi untuk King Sui. Semua adalah untuk membawanya ke organisasi Dewa Phoenix. Sekarang, dia bahkan menjadikan wanita itu pemimpin kedua organisasi Dewa Phoenix. King Sui memandang wanita ini. Dia tidak yakin apakah wanita ini mencoba mengikatnya dengan metode seperti itu. Tetap saja, dia pikir dia tidak akan begitu dangkal. King Sui tidak menyembunyikan apapun juga. Setelah mengetahui arah dan jarak, ia menuju ke Dancing Phoenix Mountains menggunakan Nine Continent Steps. Dalam hitungan detik, gunung-gunung besar dapat dilihat di kejauhan. Melihat dari jauh, itu tampak seperti burung Phoenix yang kabur dan tanpa batas di udara, burung Phoenix yang siap untuk melebarkan sayap dan melambung. Gunung-gunung dikelilingi oleh kabut tebal dan tetap. Shen Huang menunjuk ke suatu arah dan memimpin jalan. King Sui dan Ye Huangbu mengikutinya dan terbang juga. Waktu yang mereka ambil untuk mencapai puncak tepat waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Puncak Bukit Runcing dicukur menjadi platform datar di gunung. Adalah umum di pegunungan untuk tinggal di gua atau membangun paviliun di bukit yang rata. Pekarangan datar dan paviliun dapat menunjukkan kelas dan status karena hanya yang mampu dan berkelas yang akan melakukan itu. Yang miskin keluar dari pilihan, sehingga mereka akan tinggal di gua karena sederhana dan ekonomis. Setelah mencapai puncak, King Sui memperhatikan beberapa pria dan wanita yang sebagian besar lebih tua darinya. Ada banyak orang tua juga, sementara dia hampir tidak bisa melihat laki-laki muda. Kursi ilahi. Seorang lansia yang tampak biasa datang untuk mendekati mereka. Dia mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu sederhana dengan rambut beruban. Segera, dia melangkah lebih dekat ke Shen Huang. Penatua Ye, tolong kumpulkan yang lain, aku punya sesuatu untuk diumumkan. Kata Shen Huang lembut. Wajahnya tegas tetapi tidak terlalu ketat, menunjukkan martabat atasan. Baik. Orang tua itu menjawab dan pergi seketika. Kemudian, Shen Huang, King Sui, dan Ye Huangbu berjalan menuju aula terbesar. Ketika mereka melangkah ke aula, ada puluhan pria di dalamnya, termasuk Penatua Ye. King Sui terkesan dengan efisiensi tinggi mereka. Shen Huang tampaknya memiliki otoritas absolut dalam organisasi Dewa Phoenix. King Sui melirik orang-orang di aula. Lord Sekte Surgawi Saber tidak ada di sana, mungkin dia tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Semua orang di sini adalah dewa, King Sui dan Ye Huangbu merasakan tekanan luar biasa begitu mereka melangkah ke aula. Itu adalah tekanan yang tidak berwujud dan menekan. Ketegangan ini tidak ada hubungannya dengan King Sui, tetapi itu berat bagi Ye Huangbu. Bagaimanapun, ada banyak orang yang sama kuatnya di sini yang mengungguli dia. King Sui membuat langkah maju dengan tenang. Tekanan yang tak terlihat memaksa pikiran mereka untuk menggigil sekaligus, beberapa yang lebih lemah mundur beberapa langkah sementara sebagian besar dari mereka tampak gelisah. King Sui tahu orang-orang ini bermaksud menunjukkan kekuatan awal mereka. Mengingat situasi itu, dia tidak akan sederhana, atau yang lain, kamu akan tampak ketakutan. Serangan balik King Sui mendinginkan mereka. Mereka tahu sisi mengerikan pemuda ini. Mereka tahu siapa dia sejak pemuda ini diundang 2 kali oleh organisasi Dewa Phoenix. Akhirnya, bahkan kursi ilahi mengundangnya. Mereka ingin mengetahui bagaimana rupa orang yang diundang oleh kursi ilahi itu sendiri. Ketika mereka melihat wajah muda seperti itu, mereka tidak yakin dan ingin mempermalukannya. Shen Huang tampaknya tidak merasakan apa-apa. Dia berjalan lurus ke panggung di depan, yang hanya 2 kaki di atas tanah. Izinkan aku memperkenalkan 2 anggota baru, atau aku akan mengatakan 1. Ini adalah Ye Huangbu, ia dulunya adalah penatua organisasi Dewa Phoenix kami, tetapi sekarang ia adalah ketua kedua. Ini King Sui, dia adalah penatua tamu baru dari organisasi Dewa Phoenix. Petik 2. Shen Huang berbicara perlahan tanpa mengganggu keheranan orang-orang di bawah ini. Alih-alih sebuah diskusi, itu adalah pengumuman. Pada saat itu, King Sui mengira wanita ini sombong namun tidak mengganggu. Kursi ilahi, sepertinya terlalu cepat bagi wanita ini untuk menjadi kepala kedua dari penatua. Dia dilarang memasuki aula ini sebelumnya, kata penatua yang tampak lebih muda. Orang-orang ini yang diizinkan masuk ke sini adalah semua pejuang ilahi. Namun, para prajurit ilahi diberi peringkat juga, itu bisa menjadi celah antara surga dan bumi dengan perbedaan hanya 1 lapisan. Penatua Wu, apakah kamu tidak yakin? Kata Shen Huang dengan lembut sebelum menatap penatua. Sang penatua menggigil sedetik dan menjawab dengan lembut, aku yakin. Pernyataan itu membingungkan King Sui saat kata-katanya terdengar tidak biasa. Pernyataan itu menyiratkan bahwa ia diyakinkan oleh Shen Huang tetapi tidak kepada Ye Huangbu.
Shen Huang berhenti menatapnya dan mengarahkan matanya ke sekeliling. Aku tidak peduli apakah kalian yakin atau tidak. Aku percaya pada pandangan aku sendiri dan aku berharap kamu semua bisa membuat aku percaya pada pandangan aku. Pernyataan ini kedengarannya agak tidak sopan, tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Kekuatan Shen Huang tidak dapat diprediksi oleh mereka, dia hanya bisa menghapusnya dalam satu gerakan. King Sui, Bu, izinkan aku memperkenalkan, ini adalah penatua besar Wen Xiang. Shen Huang memandang pria tua yang tampak patuh itu. King Sui menyapa pria tua itu dengan sopan, halo. King Sui merasakan karisma yang kuat dari tubuh lelaki tua itu. Dia tidak sekuat King Sui, tapi dia berada di puncak prajurit ilahi tingkat 1 dengan sekitar 100.000 kekuatan Dao. Halo, tetua tamu King. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata dengan tenang. Setelah menyapa, King Sui tahu orang tua itu bukan orang yang panik. Dalam pandangan King Sui, dia tampaknya memiliki kekuatan tersembunyi yang hebat. Selain itu, dia tampaknya mengambil organisasi Dewa Phoenix sebagai rumahnya. Selanjutnya, King Sui mengenali penatua kedua, penatua ketiga hingga penatua ketujuh. Ini adalah 7 orang terkuat di sini. Penatua kedua adalah penatua Ye. Penatua ketiga terlihat agak kasar dan jujur, namanya adalah Zhang San. Dia bergaul dengan King Sui pada pertemuan pertama mereka. Tamu Elder King, tolong lihat keterampilan bertarung aku nanti. Aku bisa merasakan bahwa kamu sangat kuat, jelas jauh lebih kuat dari aku, kata Zhang San kepada King Sui dengan sopan dan santai. King Sui benar-benar mengagumi kepribadian seperti itu, dia tersenyum dan berkata, ayo belajar bersama. King Sui tidak terlalu sopan karena itu akan menjadi tanda penolakan. Akan lebih buruk untuk bertindak terlalu rendah hati karena dia akan terlihat seperti seseorang yang sombong yang memandang rendah orang lain. Penatua keempat Kang Long tampak sangat muda, dia adalah yang termuda di antara 7 penatua. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun dengan wajah persegi dan fitur wajah yang menonjol. Ini adalah pria yang serius dan berhati-hati. 1805. Penatua keempat hanya menyapa King Sui hanya tanpa menjadi hangat atau jauh. Penatua kelima berbeda dari yang lain, dia muram dan dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada King Sui kecuali mengangguk, dia seperti batang pohon atau balok es. Elder ke-6 dan Elder ke-7 adalah 2 nenek yang tampaknya sangat tua. Meskipun rambut mereka beruban, wajah mereka tampak muda dengan semangat yang baik. King Sui bisa melihat dari wajah mereka yang keriput bahwa mereka cukup tampan ketika mereka masih muda. Kedua nenek itu sangat baik untuk King Sui dan memperlakukannya seperti junior mereka. King Sui merasakan kehangatan mereka juga, dia sangat menyukai orang tua seperti mereka. Shen Huang tidak memperkenalkan yang lain dan King Sui mengerti mengapa. Itu akan menjadi pernyataan yang tidak menyenangkan untuk dikatakan, tetapi orang-orang itu hanya bisa mengikuti perintah untuk saat ini. Sebenarnya, Ye Huangbu awalnya tidak setuju untuk menjadi kursi dewa kedua dari organisasi Dewa Phoenix. Bagaimanapun, dia dibutuhkan di klan King sebagai wali mereka sekarang. King Sui akan lebih lega jika dia tinggal di klan King. Meskipun demikian, Shen Huang memberikan kebebasan mutlak kepada Ye Huangbu. Itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak perlu tinggal di organisasi Dewa Phoenix atau melakukan apapun. Ye Huangbu pemalu tetapi para wanita segera akrab satu sama lain. Mereka dekat seperti saudara dalam setengah hari. King Sui bertanya-tanya apakah mereka bersimpati satu sama lain atau memiliki motif sendiri. King Sui tidak peduli lagi karena itu tidak akan menyakitinya dengan cara apapun. Untuk saat ini hanya akan menguntungkannya, ketika dia tumbuh lebih kuat, hadiah dari organisasi Dewa Phoenix akan lebih besar juga. King Sui dan Ye Huangbu kembali pada senja, sementara Shen Huang tinggal di organisasi Dewa Phoenix. Setelah beberapa hari, King Sui bersiap untuk mengunjungi Istana Raja Iblis. Dia telah kembali selama beberapa hari dan para wanitanya tinggal di klan King untuk sementara waktu. Sama seperti musim perayaan dalam kehidupan masa lalunya, mereka membawa anak-anak mereka ke jalan-jalan utama ketika mereka bebas. Sulit untuk mengumpulkan beberapa wanita bersama. Meskipun para wanita itu rupanya dipisahkan menjadi beberapa kelompok, itu tidak berarti mereka tidak berhubungan baik. Mereka sedekat saudara perempuan asli yang membawa identitas yang sama seperti wanita King Sui. Mereka semua brilian dan tidak akan memperjuangkan preferensi. Mereka sama-sama independen. Mereka berinteraksi dengan baik setelah pertemuan, selain itu, mereka dekat dengan anak-anak. King Sui adalah orang yang paling bahagia melihat seluruh keluarganya bersama. Kali ini, King Sui mengunjungi Istana Raja Iblis sendirian. Sudah berabad-abad, dia bertanya-tanya bagaimana Tante Lingyan dan Qin King sekarang. Dia sengaja dijatuhkan oleh klan Qin ketika dia pergi, hanya untuk mengetahui bahwa Qin King kembali sekali. Dia hanya kembali ke Imperial Cuisine Hall sekali juga. King Sui tiba di Istana Raja Iblis segera dengan 9 benua langkahnya. Adegan-adegan yang akrab itu memunculkan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia sangat ingin bertemu wanita-wanita ini segera. Adalah kesalahan yang membahagiakan telah bertemu Tante Lingyan sebelumnya, pertemuan selama bertahun-tahun ini tampak seperti mimpi bagi King Sui. Dia tidak akan pernah melepaskan wanita ini terlepas dari apa yang dikatakannya sekarang atau nanti. Beberapa tahun telah berlalu, sebelumnya wanita ini tidak menolaknya lagi.
Sekarang, dia tidak yakin apakah semuanya akan kembali ke masa ketika mereka bertemu lagi. Dia tidak tahu, dia sedikit khawatir. Namun, dia tidak terlalu cemas dan hanya berharap dia hidup dengan baik. Orang-orang di istana Raja Setan menyambut King Sui dengan hormat ketika mereka melihatnya, Tuan Penjaga. King Sui mengangguk, apakah Nyonya ada di sini? King Sui sudah menjadi wali di Lord Palace, wali Dragon Wolf Palace, dan wali Sunset King Palace. Sekarang, dia menjadi penatua tamu dari organisasi Dewa Phoenix yang mirip dengan wali. Aku tidak punya ide. King Sui menyentuh dahinya dan mengangguk sebelum berjalan masuk. Dia benar, hanya beberapa orang yang tahu tentang keberadaan Tante Lingyan, mungkin hanya San Yu, Huaru Mei, dan beberapa lainnya. King Sui juga kepala pavilion medis di Demon Lord Palace selain menjadi wali. King Sui berjalan menuju halaman yang dikenalnya, dulu Tante Lingyan dan halaman kecilnya. Namun, mereka tinggal secara terpisah di dua gedung dan tidak ada yang luar biasa terjadi. Terkadang, King Sui tidak bisa memahami dirinya sendiri. Mungkinkah kontak intim dengannya terus membuatnya merindukannya, terlepas dari betapa dinginnya dia. Dia bertanya-tanya apakah dia serendah itu. Namun, dia tidak menyesalinya. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada wanita ini, masih, alasan sebenarnya tidak diketahui. Gentang. Mendekati halaman, King Sui mendengar Tweedle dengan rasa kesepian dalam melodi yang damai. King Sui melambat, senarnya terdengar bagus tapi kesepian dan menyakitkan hati. Musiknya membuat hati seseorang kesepian seperti jiwa yang sendirian yang tidak bisa diandalkan siapapun. Tidak ada yang berbagi kebahagiaan dan menghadapi penderitaan. Tidak ada perbedaan untuk menjalani kehidupan seperti itu karena tidak ada yang berbagi tawa dan rasa sakit. King Sui sangat tertekan setelah mendengarkan lagu. Jadi, dia belum pernah dalam kebahagiaan dan hatinya masih kesepian. King Sui kecewa dan sedikit lesu, dia bahkan merasa tidak berdaya. Rasa frustrasi yang tidak jelas membanjiri hatinya. Mengapa kamu tidak masuk? Suara yang jelas dan dingin namun indah keluar, tetap hidup dan sangat menyenangkan untuk didengar. Tidak seperti suara Shen Huang, suara Tante Ling yang dingin dan menawan, sambil menghibur dan bergetar pada saat yang sama. King Sui mengangkat kepalanya. Dalam waktu singkat, Tante Ling yang berdiri di jendela pavilion, menatapnya. Rambutnya disanggul, dengan alisnya yang gelap dan lembut, wajahnya yang memikat dan bersinar, dia terlihat sangat canggih. Itu memberi dampak visual yang besar ketika King Sui melihatnya setiap waktu. Dia adalah kecantikan surgawi. Gaun putih salju tidak bisa menyembunyikan sosok lekuk tubuhnya. Bahunya yang tajam dan rapuh, dadanya yang menggerakkan dan indah, pinggangnya yang mungil dan tubuhnya yang ramping seperti patung batu giok yang terbungkus sutra putih. Ini adalah wanita yang paling tidak bisa didekati yang pernah dilihat King Sui. Itu adalah kebanggaan dari lubuk jiwanya bukan hanya kedinginan. Kesejukan tak tertandingi, keindahan luar biasa. King Sui muncul di depannya dalam sekejap. Senyum ceria merayap di wajahnya, kemudian, dia memeluknya. Namun, dia hanya memegang pinggangnya tanpa melewati batas. Lingyan, aku merindukanmu. King Sui menatap wajahnya, tersenyum. King Sui melihat sedikit senyum di wajahnya. Dia akan mengira dia senang di masa lalu, namun, Tweedle yang dia dengar membuatnya menyadari perubahan besar wanita itu. Dia belum membuka, solidaritas yang biasa dalam dirinya tetap. Tante Lingyan terkejut dengan pernyataan King Sui. Hanya kata-kata King Sui yang bisa menyentuhnya. Kenangan bersamanya tidak bisa dilukiskan. Bahkan orang yang berhati dingin akan merindukan perawatan seseorang, terutama untuk wanita yang mendambakan kata-kata sayang. Pernyataan, Lingyan, aku merindukanmu, akan jauh lebih baik daripada 10 pernyataan, Lingyan, aku mencintaimu, untuk seorang wanita seperti Tante Lingyan. AST 1806 Miss You 3 Times. Pada awalnya, King Sui merasakan tubuh Tante Lingyan gemetar ringan, itu adalah refleks dari penolakan. King Sui tahu bahwa mereka sedikit terasing setelah periode waktu yang lama. King Sui menemukan sikap efektif terhadap Tante Lingyan, yang harus dikuliti. Dia mungkin tidak akan punya peluang jika dia tidak mengganggu wanita itu tanpa malu-malu. Setelah beberapa saat, King Sui merasakan tubuhnya kembali normal. Menatap dengan seksama wajahnya yang sedingin es, kulitnya cerah dan halus seperti sutra, mengeluarkan aroma yang samar. Apakah kamu baik-baik saja? Dia tidak menjawab kata-kata King Sui. Namun, dia merasa sangat terharu melihat ekspresinya. Baik, bagaimana dengan kamu? Kamu tampak hebat, Tante Lingyan mengetuk tangannya di bahu King Sui. King Sui sangat gembira dengan reaksinya, setidaknya itu menunjukkan bahwa dia tidak menolaknya sepenuhnya, mungkin dia berusaha menerimanya. Aku hebat, tapi aku tidak merasa enak lagi setelah melihatmu. King Sui tersenyum pada Tante Lingyan. Mengapa? Apakah kamu tidak ingin melihat aku? Tante Lingyan mengangkat kepalanya sedikit, menatap King Sui. King Sui setengah kepala lebih tinggi dari Tante Lingyan. Aku merasakan ketidakbahagiaanmu dan aku berharap kamu bisa lebih bahagia. Katakan padaku bagaimana menghiburmu, baru aku akan bahagia, kata King Sui, menatap mata yang jelas dan melamun itu. Dia tertegun sejenak sebelum dia melihat King Sui. Menatap mata tulus itu, dia tidak pasti. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, mengapa kamu mengatakan bahwa aku tidak bahagia? Aku merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Aku memikirkanmu beberapa kali selama ini, 3 kali. Petik 2. King Sui menganga lebar-lebar, hanya 3 kali. King Sui ragu apakah dia seharusnya bahagia atau kesal. Rata-rata, dia bahkan tidak merindukannya sekali dalam 2 tahun. Dia tidak bisa mendapatkan logika di balik ini, dia hampir tidak bisa membayangkan bahwa dia menyukainya dengan probabilitas seperti itu. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak merindukannya sekali dalam 2 tahun jika dia menyukai seseorang? 3 kali baik-baik saja, aku hanya merindukanmu sendirian, kata Tante Lingyan serius. Oh, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu merindukanku? Bagaimana perasaanmu ketika kamu merindukanku? King Sui memandang Tante Lingyan penuh harapan. Tante Lingyan memerah secara instan, wajahnya yang malu lebih cantik daripada matahari dan bulan. Dia akan melakukan sesuatu jika dia kekurangan kemauan pada saat ini. Dia tidak takut pada apapun, tetapi malah membuatnya kesal. Tidak pasti apakah ada celah di hatinya yang tertutup. Dia takut itu akan menutup jika dia melakukan sesuatu, atau itu akan semakin mempererat segel ke hatinya. Aku memimpikanmu, oleh karena itu, aku memikirkanmu. Pada saat itu, aku ingin melihat kamu dan melihat apakah kamu baik-baik saja, bisik Tante Lingyan. King Sui memeluknya dengan gembira, hanya untuk memeriksa apakah aku baik-baik saja tetapi tidak ada pikiran lain. King Sui terkikik, melihat rasa malu Tante Lingyan yang menakjubkan, dia merasa pasti ada sesuatu yang lain. Namun, dia hanya bertanya dengan santai tanpa mempertimbangkan kata-katanya. Pertanyaannya bertujuan untuk menciptakan suasana yang tidak biasa baginya. Tidak. King Sui tersenyum dan tidak melanjutkan. Dia bisa yakin dengan pikirannya untuk sebagian besar, itu harus cukup intim, atau kalau tidak, dia tidak akan berperilaku seperti ini. Baiklah, bahkan jika kamu tidak melakukannya, kamu sebenarnya tidak harus melakukan itu dalam mimpimu. Kapanpun kamu menginginkan sesuatu, aku mengabdi kepada kamu, King Sui bersandar di dahinya dan berkata dengan lembut. Itu lebih bisa diterima untuk mengatakan hal-hal seperti ini karena kurang canggung dalam jarak dekat. Kau bajingan, Tante Lingyan tidak melawan dan berkata dengan malu-malu. Mungkin dia ingin menerima King Sui dari lubuk hatinya, jadi dia tidak menolak keintiman dengan dia. Kami sudah berpisah begitu lama dan aku sangat merindukanmu, tidakkah kau ingin memberiku hadiah? King Sui mengelus ujung hidungnya dengan lembut. Keduanya memiliki hidung lurus dan tinggi, mudah untuk bertindak intim seperti ini. Hadiah apa yang kamu inginkan? Tante Lingyan tergagap setelah berpikir. Meskipun King Sui merasakan penerimaan Tante Lingyan, itu agak dipaksakan dan ini bukan yang diinginkan King Sui meskipun dia sedikit tersentuh. Dia telah sejauh ini bersamanya dan tahu tentang latar belakangnya, serta musuh-musuhnya. Bagaimana jika kamu memberi aku ciuman? King Sui menyelidiki. Permintaannya tidak ada artinya bagi wanita biasa lainnya di tingkat keintiman mereka saat ini. Namun, Tante Lingyan berbeda. King Sui sangat berhati-hati sekarang karena dia takut akan kejadian tak terduga yang akan membawa semua usahanya sia-sia. Tante Lingyan rupanya malu namun sepertinya tidak mau. Saat King Sui hendak menyerah, dia merasakan kelembutan tiba-tiba di pipinya dengan aroma manis yang samar. Kelembutan itu membangkitkan King Sui seperti ciuman pertama seorang perawan dan membuat jantungnya berdebar. Tante Lingyan tidak menggeser bibirnya karena meninggalkan bekas di pipi King Sui. Setelah 2 napas, dia bergerak perlahan, menundukkan kepalanya. Dia membuat langkah pertamanya dengan berani. Sangat indah, sangat memikat, King Sui tersenyum pada Tante Lingyan yang masih melihat ke bawah. Tangan Tante Lingyan beranjak dari bahu King Sui untuk membungkus lehernya. Dia mungkin malu ketika dia meletakkan dagunya di bahu kanan King Sui, mencegahnya melihat wajahnya. Namun, King Sui bergumam dan meninggalkan kata-kata kasih sayang yang melekat di telinganya. Selain merasa sedikit cemas, dia memiliki perasaan tidak jelas bahwa dia menikmati kontak yang lembut. King Sui terkejut bahwa pelukan itu memakan waktu setengah jam. Tante Lingyan akhirnya mengangkat kepalanya di pelukan King Sui. King Sui kemudian melepaskan tangannya. Pergi dan temui adik King, dia harus kembali sekarang, kata Tante Lingyan sambil tersenyum. King Sui mengangguk, ayo pergi bersama. Kamu harus pergi dulu, kita akan memiliki Rumei dan sisanya bersama ketika kita makan nanti. Tante Lingyan tidak akan bergabung dengan jelas karena dia tahu hubungan kedua antara King Sui dan King King. Tidak pantas untuk bergabung dengannya. King Sui mengangguk. Halaman King King ada di dekatnya, itu adalah halaman individual. King Sui menabrak King King saat dia masuk, dia mungkin menuju ke tempat Tante Lingyan. Dia tertegun untuk beberapa saat ketika dia pertama kali melihat King Sui, tetapi dia tersenyum bahagia segera setelah itu. King Sui, itu benar-benar kamu, ada kegembiraan yang tak terduga dalam suaranya. King Sui tersenyum dan merentangkan tangannya. King King melemparkan dirinya ke pelukan King Sui. Setelah bertahun-tahun, King King menemukan perasaannya sendiri dan sekarang mereka saling berhadapan. 1807. King Sui memeluk King King dengan erat tanpa kata. Mereka saling mencium secara alami. Dia menciumnya sangat dalam, lidahnya menjelajahi mulut lembut dan lezat dengan cepat, tumpang tindih lidah lembutnya berulang kali. King King membalas dengan penuh semangat, matanya yang indah setengah tertutup dan lengannya melingkari leher King Sui dengan erat.
Tubuhnya menggigil terus-menerus. Dia tahu apa yang dia perkirakan saat dia melihat King Sui. King Sui meletakkan kedua tangannya di punggungnya, sentuhan lembut dan halus merangsang semua indranya. Segera, ia menginginkan lebih dan menempatkan tangannya di P4-4-nya yang penuh dan tegas. Tubuh King gemetar kuat dan dia mengeluarkan erangan lembut. Tanpa sadar, dia meringkuk lebih dekat ke King Sui. Memegang King Sui dari belakang, dia menghentikannya dari bergerak. Tangan King Sui menekan tonjolan itu sementara tangannya ada di tangan mereka. Kegembiraan yang tak terlukiskan tersebar di atmosfer. King menarik diri dari bibir King Sui. Wajahnya memerah, matanya yang berkabut menatap mata King Sui yang berapi namun cerah. Meskipun King menghentikan tangannya, dia masih bisa memeras dengan lembut. King tidak menghentikannya lagi karena dia tidak melewati batas. Dia meringkuk dalam pelukan King Sui, membiarkan tangannya bertingkah. Tidak semua orang bisa menahan kekuatan tangan King Sui, teknik tangan soft tendon yang menawan jiwa. Seiring dengan menemukan potensi tubuh, teknik ini menghibur hingga memikat jiwa dan melembutkan tendon. Kebahagiaan terbesar antara pria dan wanita adalah ekstasi yang luar biasa dan teknik King Sui bisa mencapai itu. Ini tidak mengherankan, ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu di kehidupan masa lalunya. Titik akupuntur ada banyak acupoin dalam tubuh manusia, beberapa di antaranya adalah acupoin neurologis. Dengan memicu acupoin ini, seorang pria bisa mencapai tingkat kegembiraan atau mengalami kebahagiaan luar biasa dari kepala hingga ujung kaki. Tangan memang bisa memberikan efek seperti itu, tetapi perasaan visual dan sensual tidak pernah bisa digantikan. Tangan King Sui mengerahkan kekuatan pada intensitas yang tepat, apalagi dia selalu mengincar bagian tubuh yang sensitif. Sebelum ini, King Sui tidak tahu barang rampasan King adalah bagian tubuhnya yang paling sensitif. Tak lama, teknik King Sui membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dia menekankan keras pada tangan King Sui untuk menghentikannya sambil meletakkan seluruh berat tubuhnya pada tubuh King Sui. Begitu cepat, dia sudah. King Sui berpikir itu cepat, tapi King terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Dia ingin menghentikan King Sui sebelum itu terjadi, namun, dia kehabisan energi. Dia sangat malu bahwa dia bertindak seperti itu di depannya dan kehilangan dia begitu saja. King mengambil beberapa waktu untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Wajah cantiknya yang tak tertandingi berwarna merah, kecantikannya elegan dan anggun seperti CEO wanita di kehidupan masa lalunya, dia adalah kecantikan yang luar biasa. Dia mengingat sosoknya saat dia mengendarai Azure Dragon. Kemudian, menatapnya sekarang, King Sui merasa sangat bangga dengan kontras yang kuat. King Sui berpikir untuk memakannya. Aku akan pergi mandi, mari kita pergi ke tempat penatua Lingyan bersama. King menghilang dari pandangan King Sui segera setelah dia menyelesaikan kalimat itu. Api di hati King Sui sebagian besar telah hilang, tetapi aroma samar yang melekat di ujung hidungnya, semuanya tampak nyata sekarang. Dia merasa hidupnya luar biasa saat ini, apalagi yang bisa dia tanyakan. Beberapa saat kemudian, mereka semua berkumpul termasuk Huarumei dan Zhan Yu. Zhan Yu memberi King Sui pelukan hampir seketika saat mereka bertemu. Di mata Zhan Yu, King Sui seperti saudara sejati. Huarumei berutang hidupnya kepada King Sui. Juga, mereka menerima bantuan besar-besaran dari King Sui bahwa mereka tidak pernah bisa membayar dan telah menyerah. Selanjutnya, mereka terbiasa sejak mereka bersaudara sekarang. King Sui, kamu harus tinggal lebih lama kali ini, kata Zhan Yu dengan gembira. Aku akan tinggal lebih lama jika Nyonya tidak mengejarku, King Sui tersenyum. Tentu saja Nyonya tidak akan mengejarmu, kan, Lingyan, kata Huarumei sambil tersenyum. Dia kemudian berbalik untuk melihat Tante Lingyan. Huarumei memperhatikan perasaan King Sui untuk Tante Lingyan, dia memang tahu sesuatu terjadi di antara mereka. Dia tidak yakin dengan situasi yang sebenarnya, tetapi dia dengan tulus berharap mereka akan bersama. Dia penjaga di sini, dia bisa datang kapan saja dan tinggal di sini selamanya, tapi dia terlalu sibuk, kata Tante Lingyan. Dia terdengar setenang biasanya, tetapi sangat lembut. Ini adalah transformasi Tante Lingyan. Sekarang dia didekati seperti wanita biasa di sekitar beberapa orang terdekat dan paling akrab. Ini adalah perubahan yang jelas. Huarumei tidak melanjutkan. Lagi pula, beberapa masalah hanya boleh diangkat satu kali, meninggalkan sisanya untuk takdir mereka. King Sui cukup terkejut dengan kekuatan Tante Lingyan dan King. Tante Lingyan memiliki set ilahi dewi dan warisan uniknya. Dia adalah Demon Lord Inheritor, itu adalah spesialisasinya untuk memiliki peningkatan cepat. King Sui membantunya dalam fondasi dan stabilisasi kekuatan. Dia adalah dewa dasar saat ini setelah beberapa tahun, tetapi ini adalah bagian yang paling mengejutkan, kekuatannya sekitar 3000 Dao Force. Kekuatan ini jelas cukup hebat. Setelah beberapa tahun terpisah, King Sui pasti bisa membantunya untuk meningkatkan dan menstabilkan kekuatannya. Semakin banyak kekuatan King Sui meningkat, semakin dia bisa membantu yang lain. Dengan kekuatan menakutkan King Sui saat ini, dia bisa dengan mudah membantu mereka. Ini sebagian besar disumbangkan oleh jarum hidup dan mati King Sui, ki kelahiran kembali, dan keterampilan pengobatannya yang unik. Yang lain tidak pernah bisa mencapai tingkat King Sui.
Qin King dan Tantai Lingyan memiliki kekuatan yang sebanding. Hari-hari itu, Qin King jauh lebih kuat dari Tantai Lingyan. Namun, mereka berada di level yang sama sekarang. King Sui membantu latihan kekuatan mereka di sore hari. Dia digunakan untuk memperkuat konstitusi Tantai Lingyan sebelumnya. Meski tidak telanjang, ia mengenakan gaun yang sangat tipis. Kedua wanita itu tidak menentangnya, tidak perlu dikatakan untuk Qin King. Dia telah mengalami kejadian sebelumnya dan sekarang sangat akrab dengan King Sui. Tantai Lingyan secara tidak sadar juga tidak menolak pria ini. Meskipun prosesnya tampak memikat, King Sui berkonsentrasi penuh dan tidak memanjakan matanya. Hasilnya cukup memuaskan, Tantai Lingyan mencapai 12.000 Dao Force sementara Qin King mencapai sedikit lebih dari 10.000 Dao Force. King Sui kagum dengan kekuatan Demon Lord Inheritor lagi. Itu sangat cepat namun datang dengan beberapa kekurangan. Untungnya, King Sui mampu mengatasi kekurangannya. Atau yang lain, itu akan meninggalkan bencana kecil di masa depan. Setelah meledak, efeknya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Demon Lord Inheritor sekarang bisa memiliki kehidupan yang menyenangkan. King Sui siap untuk pertempuran panjang untuk Tantai Lingyan karena dia tidak tahu kapan dia benar-benar akan mencapai hatinya. Mungkin itu akan berubah ketika ia memusnahkan Sekte Abadi 5 Harimau di masa depan. 1808. Lingyan, Kinger, apakah kamu berencana untuk tinggal di Istana Raja Iblis? Tanpa mereka sadari, mereka sudah menghabiskan 3 hari di Istana Raja Iblis. Hua Rumei, Zhan Yu, dan Jin Qi telah meningkat dalam kekuatan, semuanya melayani Istana Raja Iblis. Namun demikian, King Sui bertanya-tanya bagaimana karakter Tantai Lingyan bisa memenangkan hati mereka. Meskipun kecantikannya, dia sedingin es balok 1000 tahun. Dengan demikian, dinginnya mungkin terakumulasi dari generasi Raja Iblis sebelumnya. Sekarang King Sui telah menjadi penjaga Istana Raja Iblis, dia secara alami akan memperlakukan Tantai Lingyan sebagai perempuannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menderita dalam kesedihan selama mereka baik kepada Raja Iblis dan Tantai Lingyan. Kami berencana untuk tinggal lebih lama pada awalnya, tapi kami ingin pergi ke benua Hauhan sebelumnya, kata Qin King setelah berpikir sebentar. King Sui tahu bahwa mereka membuat keputusan ini dari peningkatan kekuatan besar-besaran mereka baru-baru ini. Sekarang, masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut, meskipun mereka sudah kuat. Di masa depan, mereka akan dengan cepat membaik untuk beberapa periode waktu. Apakah kamu tahu organisasi Dewa Phoenix? King Sui merenung dan berkata. Dia memutuskan untuk menanyakan hal itu karena mereka semua sudah lama berada di benua Menari Phoenix. Mendengar hal itu tetapi tidak pernah menemukan itu, mereka sangat kuat rupanya, mungkin yang terkuat di benua Menari Phoenix. Namun, beberapa orang membantah pernyataan itu. Mengapa? Qin King menatap King Sui dengan rasa ingin tahu. Sekarang aku adalah salah satu tetua tamu di organisasi Dewa Phoenix. Apakah kamu pernah mendengar tentang perang antar benua? King Sui merasakan sesuatu yang mencurigakan. Organisasi Dewa Phoenix hampir berada di puncak Dancing Phoenix kontinen. King Sui tahu benua Hauhan jauh lebih menakutkan daripada benua Menari Phoenix, bahkan benua naga melonjak lebih kuat daripada benua Menari Phoenix. Bagaimana dia bisa melawan mereka? King Sui bahkan tidak diyakinkan untuk memenangkan semua kekuatan di benua Menari Phoenix. Kamu bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix? Tanya Tantai Lingyan dengan heran. Mengapa? King Sui kaget karena keheranannya. Kamu harusnya tahu dua organisasi yang terkait dengan organisasi Dewa Phoenix. Kepala mereka adalah saudara bela diri junior atau senior kepala kamu, desas-desus mengatakan bahwa mereka berada dalam hubungan segitiga. Situasi pastinya tidak diketahui, mereka mungkin menentang kamu, kata Tantai Lingyan dengan nada normal. Aku mendengar beberapa hal darinya, tetapi aku tidak tahu persis kondisinya. Rupanya, kedua pria itu menyukai wanita itu di organisasi Dewa Phoenix. Aku ingin tahu apakah wanita itu mengagumi salah satu dari mereka. King Sui bertanya kepada Tantai Lingyan, menatapnya. Tidak tahu. Aku mendengar wanita itu mengagumi saudara bela diri junior sebelumnya. Segera setelah itu, saudara bela diri senior mengatur sebuah adegan di mana dia melihat junior bersama wanita lain. Akhirnya, dia berhenti mengagumi saudara bela diri juniornya. Namun, keduanya masih mencari cara untuk mendapatkannya. Tantai Lingyan memandang King Sui dan berkata dengan serius. Berapa tahun yang lalu hal ini terjadi, jangan bilang bahwa mereka berdua masih sendiri sekarang. King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu tidak akan menikah dengan pria dengan istri, jadi mereka harus tetap lajang. Jawab Tantai Lingyan. Ini bukan masalah besar untuk melajang atau tidak, mungkin pria seperti mereka tidak pernah kekurangan wanita, kata King Sui tanpa berpikir. Dia berhenti dan menatap kedua wanita itu dengan canggung. Qin King tersenyum dan menatap King Sui. Sementara itu, Tantai Lingyan memalingkan muka seolah tidak mendengar apa-apa. King Sui terdiam. Dia mempertanyakan dirinya sendiri setelah mengatakan itu, dia sudah memiliki beberapa wanita dan sekarang dia bersama Tantai Lingyan dan Qin King. Tidak ada orang yang baik di dunia ini, kan, King Sui? Qin King tersenyum pada King Sui. King Sui menyentuh hidungnya, dapat mengatakannya seperti itu. King Sui tidak tahu banyak tentang temperamen Qin King. Dia seperti bangsawan yang mulia dan berbakat, juga seperti peri di dunia manusia.
Karakternya sulit diprediksi, mirip dengan Ye Jiange, Di Chen, dan Zhu Qing. Dia tampil sangat cerdik dan menawan dengan perasaan yang luar biasa sekarang. Itu sangat menawan. Kinger, Lingyan, aku pikir aku akan pergi ke benua Haohan nanti. Aku harus berurusan dengan barang-barang di sini. King Sui memikirkan masalah organisasi Dewa Phoenix. Dia harus menstabilkannya dengan cara kait atau dengan penjahat. Jika organisasi Dewa Phoenix menjadi kekuatan terkuat di Danqing Phoenix Continent, King Clan-nya akan memiliki perlindungan di sini. Itu juga salah satu alasan mengapa King Sui bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix. King Sui ingin membantu Ye Huang dan meningkatkan kekuatan Shen Huang ke tingkat selanjutnya. Dengan begitu, dia akan merasa aman untuk pergi sementara. Dia takut bahwa perang benua akan mempengaruhi klan King. Dia harus membuat organisasi Dewa Phoenix benar-benar kuat untuk menghindari ini. King Sui mungkin tidak sekuat Shen Huang, tapi itu tidak menghentikannya untuk meningkatkan kekuatannya. Itu adalah spesialisasi King Sui. Apakah ini masalah organisasi Dewa Phoenix? Tante Lingyan berbalik dan memandang King Sui. Setelah bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix, aku akan berada di sini dan rumah aku juga di sini. Oleh karena itu, aku ingin mencoba yang terbaik untuk tetap damai. King Sui tidak berusaha bersembunyi. Kami akan menunggu dan pergi bersamamu, biarkan kami tinggal juga, mungkin kita bisa membantu nanti, kata Tante Lingyan setelah melihat King Sui. Ya, bukankah bagus jika kita tinggal di sini dan menemanimu? King terkikik, senyum memikat di wajahnya menyentuh hati King Sui. Dengan mengatakan, kami, dia memasukkan Tante Lingyan. Tante Lingyan diam dan menatap King Sui. King Sui tersenyum, aku tidak bisa meminta lebih, waktu tepat untuk meningkatkan kekuatan kamu di atas 30.000 kekuatan Dao, jawab King Sui dengan gembira. 2 hari kemudian, King Sui kembali ke klan King. Tante Lingyan dan King memutuskan untuk tinggal dan kemudian menuju ke benua Haohan bersama dengan King Sui nanti. King Sui dalam kondisi baik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka harus berusaha keras untuk berkultivasi dalam periode peningkatan yang cepat ini. Pada hari ketiga setelah kembalinya King Sui, Shen Huang menyampaikan pesan kepadanya bahwa saudara bela diri seniornya mungkin mengirim beberapa orang kepadanya nanti. Mereka tahu King Sui telah menjadi penjaga organisasi Dewa Phoenix. King Sui ingat 2 orang yang bernama Jin Feng dan Huo Feng yang berasal dari sumber yang sama dengan Shen Huang. King Sui ingat bahwa mereka berdua ingin menikahi Shen Huang. Dia ingin tahu bagaimana rupa mereka, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. King Sui tidak berani menurunkan penjagaannya. Namun, dia tidak akan membiarkan siapapun mengancam dirinya sendiri. Oleh karena itu, semuanya akan mudah jika mereka baik. Jika mereka datang dengan pikiran lain atau mencoba mengambil keuntungan darinya, dia tidak akan mudah pada mereka. King Sui mungkin tidak sekuat mereka, tapi dia memiliki kemampuan untuk bertarung dengan sejumlah besar gerakan pembunuh. 1809. King Sui menghabiskan sisa hari di rumahnya. Dia tahu dia tidak harus pergi karena 2 saudara marsial Shen Huang mungkin datang dan mencarinya. Siapa yang tahu orang macam apa mereka? Pada hari berikutnya, pada siang hari, King Sui akhirnya melihat mereka. Mereka berdua memiliki penampilan yang mirip dengan pria parubaya. Selain itu, mereka tampaknya berada di usia pertengahan awal. King Sui segera dapat mengidentifikasi keduanya sebagai Jin Feng dan Huo Feng. Dia belajar tentang nama mereka dari Shen Huang. Dia bisa mengenali mereka karena aura memancar dari tubuh mereka. Mereka sangat tangguh. King Sui tidak dapat dengan jelas memberitahu sifat aura mereka sama seperti ia tidak dapat merasakan kekuatan Shen Huang. Namun, satu hal yang dia yakin, kekuatan mereka masih kalah dengan Shen Huang. Dia punya perasaan bahwa dia hanya perlu meningkatkan sedikit lagi untuk merasakan kekuatan mereka. Dari sini, dia bisa mengetahui seberapa kuat keduanya. Jika tidak ada yang berubah, kekuatan mereka seharusnya sekitar 400.000 Dao Force hingga 450.000 Dao Force. Meskipun sense spiritual King Sui mungkin kuat, keduanya juga tampaknya sangat unik dan sebenarnya menyebabkan dia tidak dapat merasakan kekuatan mereka. Sampai sekarang, kekuatan King Sui bernilai sekitar 340.000 kekuatan Dao. Jika kekuatan mereka benar-benar sekitar 450.000 kekuatan Dao, perbedaan kekuatan seperti itu akan dianggap sebagai kekuatan besar. Namun demikian, King Sui tidak terlalu khawatir karena bahkan langkah bunuh diri mereka mungkin belum tentu membunuhnya. Jumlah kecakapan ofensif yang bisa dia tahan bernilai hingga 2 juta Dao Force. Daya tahan ini dianggap sebagai salah satu aset King Sui yang paling berharga. Jika dia bertemu prajurit di level yang sama dengan dirinya, yang perlu dia lakukan hanyalah bertempur melawan mereka dan dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Kedua pria itu sangat tampan, mereka memiliki alis yang tajam dan mata mereka yang dalam penuh pesona. Usia mereka tidak meninggalkan sisa-sisa di wajah mereka, tetapi sebaliknya, meninggalkan banyak pesona yang kuat di atasnya. Kedua pria itu 1 inci lebih tinggi dari King Sui. Tinggi King Sui sekitar 180 cm. Jadi kamu adalah King Sui. Pria yang berbicara mengenakan gaun emas. Dari pakaiannya, King Sui sudah bisa mengetahui bahwa dia adalah Jin Feng. Pria lain mengenakan gaun berwarna merah gelap.
Kecuali keduanya sengaja mengganti pakaian mereka, dia harus menjadi Huo Feng. Dia tidak tahu tujuan dari kunjungan mereka hari ini. Dan kamu? King Sui tidak menjawab pertanyaan mereka tetapi malah meminta mereka kembali pertanyaan lain. Dia tidak menyukai orang-orang yang meminta identitasnya segera setelah mereka bertemu dengannya. Selanjutnya, nada yang mereka gunakan, seperti polisi menginterogasi seorang tersangka. Ini membuatnya kesal dan karenanya, ia memilih untuk tidak menjawabnya. Jelas, respons King Sui juga membuat mereka merasa sedikit tidak puas. Namun demikian, pria yang mengenakan gaun emas mengangkat bahu, tampak seperti sedang membereskan pakaiannya. Hanya sampai saat itu, dia perlahan-lahan berbicara, "Aku Jin Feng, itu Huo Feng, aku yakin kamu seharusnya sudah tahu tentang kami." Setelah berpikir sejenak, King Sui berkata dengan tatapan serius, "Aku belum pernah mendengar tentang kalian." Tanggapan King Sui membuat keduanya merasa seperti tersedak. Jin Feng dan Huo Feng keduanya memiliki reputasi besar di seluruh benua. Setelah mereka mencapai tingkat ilahi, hampir semua orang tahu siapa mereka. Mereka bahkan berpikir bahwa ekspresi serius King Sui adalah reaksi setelah mendengar nama mereka. "Jika kamu belum pernah mendengar tentang kami sebelumnya, kamu telah mendengarnya sekarang. Aku berasumsi bahwa kamu adalah King Sui." Huo Feng jelas mulai kehilangan kesabaran dan bertanya dengan nada tidak sabar. "Kamu di sini untuk apa?" "Aku percaya itu tidak sesederhana berbasa-basi." King Sui secara tidak langsung memberitahu mereka tentang identitasnya melalui tanggapannya. "Kami ingin melihat orang yang secara pribadi diundang oleh suster bela diri kita untuk menjadi tamu dari organisasi Dewa Phoenix, tetapi sekarang kita di sini, kami ingin memberitahu kamu tentang satu hal." Huo Feng menatap King Sui dan berkata dengan nada yang agak tidak ramah. "Tapi sekarang," King Sui tersenyum, "biar ku tebak, kalian ingin aku meninggalkan organisasi Dewa Phoenix dan tidak pernah bertemu dengannya lagi. Kamu memang orang yang pintar. Berbicara dengan seseorang yang cerdas membuat segalanya jauh lebih mudah." Huo Feng tertegun beberapa saat sebelum dia berbicara dengan gembira. Saat ini, King Sui tidak benar-benar tahu apa yang harus ia katakan. Memang, mereka adalah orang-orang pintar. Siapapun yang mengenal mereka dengan baik akan tahu tentang sikap mereka. Melalui informasi yang King Sui dengar tentang mereka dan Shen Huang, dia dengan mudah bisa mengetahuinya. "Ada satu hal yang membuat aku penasaran. Tepatnya berapa banyak orang yang mati karena kalian mencoba memaksa mereka untuk meninggalkan organisasi?" King Sui bertanya karena penasaran. "Topik ini bukan urusanmu. Yang perlu kamu lakukan adalah memberitahu kami apakah kamu menyetujuinya atau tidak. Jika tidak, kamu kemungkinan besar akan menjadi yang berikutnya." Huo Feng berkata dengan nada tidak puas. King Sui memandang Huo Feng dan memperhatikan bahwa orang ini sangat egois. Itu hampir di perbatasan kompleks dewa. Jin Feng, di sisi lain, tetap diam. Sepertinya dia membiarkan Huo Feng melakukan semua hal bodoh. "Sekarang, aku merasa bahwa kalian tidak akan pernah mendapatkan hatinya bahkan setelah 10 keabadian. Wanita membenci pria yang memiliki harga diri rendah. Wanita seperti apa yang menginginkan pria yang memiliki inferioritas kompleks terhadap pria lain dan akibatnya, melakukan tindakan bodoh." Kata-kata King Sui diarahkan pada Huo Feng. "Kamu berani menyebut kami bodoh? Apakah kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi? Atau apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ia dapat menjaga kamu selamanya?" Pada saat ini, Jin Feng angkat bicara. Huo Feng, di sisi lain, mulai merenungkan hal-hal hanya untuk dengan cepat terganggu oleh Jin Feng. Huo Feng memiliki kepribadian yang sangat impulsif. Dia suka menyelesaikan berbagai hal melalui tinjunya dan dia juga menikmati kekerasan. Dia tidak bodoh tapi dia tidak suka bersosialisasi. Justru karena pikirannya yang sangat sederhana, ia berhasil mencapai begitu banyak hari ini. "Terserah kamu untuk memutuskan apakah aku hidup cukup lama atau tidak. Aku juga tidak membutuhkan perlindungan siapapun dan aku masih bisa berurusan dengan kalian berdua dengan baik," kata King Sui sambil mempertahankan sikap yang baik terhadap mereka. "Oh, sepertinya kamu bertingkah hebat hanya karena kamu berpikir bahwa kamu cukup kuat. Melihat kamu adalah anggota organisasi Dewa Phoenix, apakah kamu baik-baik saja jika kita bertanding lawan satu sama lain?" Jin Feng menunjuk ke atas dengan jarinya. Tindakan ini darinya telah memberi King Sui kesan yang baik padanya. Setelah semua, dia benar-benar menunjukkan kepedulian kepada klan King. King Sui lalu mengangguk, "Baiklah, setelah kamu. Dunia para pejuang adalah dunia dengan perang. Seorang pejuang akan merasa menyesal setiap kali ia menemukan lawan yang cocok tetapi tidak berdebat dengannya." Mereka bertiga muncul tinggi di langit, hampir 100.000 meter dari tanah. Lingkungan di sekitarnya sangat luas dan tidak terbatas. Sampai di sini, tidak ada awan sedikit pun secara visual. Namun, gravitasi masih ada. Planet dunia 9 benua terlalu besar, demikian pula gravitasinya juga harus kuat. Meskipun begitu tinggi dari tanah, gaya gravitasi masih kuat. "Apakah kalian berdua berencana untuk bergiliran, atau keduanya mendatangiku pada saat yang sama?" King Sui tersenyum dan bertanya. "Aku bisa menanganimu sendiri, itu belum sampai ke tingkat di mana kami harus membunuhmu. Bahkan, kami tidak menyimpan dendam satu sama lain, untuk memulainya. Biarkan aku mengajari kamu bahwa tidak peduli seberapa baik kamu berpikir kamu, akan selalu ada seseorang di luar sana yang lebih baik dari kamu.
Kamu terlalu sombong, Huo Feng berkata dengan nada serius. Pada saat ini, King Sui benar-benar memiliki perasaan bahwa banyak retard ada di dunia ini. Cara berpikir Huo Feng sangat unik. Seorang wanita seperti Shen Huang tidak akan pernah menyukainya. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan untuk rumor yang mengatakan bahwa Shen Huang jatuh cinta padanya, pasti ada sesuatu di baliknya yang mengarah ke sana. Dari perspektif King Sui, meskipun Huo Feng mungkin sangat kuat, dia terlalu berpikiran sederhana atau lebih tepatnya, dia agak terbelakang dari aspek tertentu. Hal seperti itu juga cukup umum. Kembali pada inkarnasi sebelumnya, program-program TV digunakan untuk menunjukkan kepada orang-orang tertentu yang berubah menjadi retard dari terus berkultivasi. Seni bela diri mereka, bagaimanapun, biasanya lebih kuat daripada prajurit biasa. Di sini, juga akan ada hal serupa. Sel diri berpotensi mempengaruhi acu poin prajurit dan juga sistem saraf mereka, yang akibatnya, menyebabkan penghalang tertentu muncul di dalam tubuh mereka. Tidak diketahui apakah Huo Feng dilahirkan seperti itu atau dia mendapatkannya setelah lahir. Kemungkinan Shen Huang mungkin merawatnya karena dia adalah orang yang sakit mental. 1810. King Sui berpikir bahwa mungkin karena masalah ini yang menyebabkan Huo Feng jatuh cinta pada Shen Huang. Selain itu, dari pengamatannya sebelumnya, King Sui tahu bahwa cinta ini mungkin bukan cinta antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada kekeluargaan. Setelah memikirkan ini, King Sui tidak bisa membantu tetapi terus mensurvei Huo Feng. Orang ini tampak normal tetapi King Sui selalu merasa ada jejak dosa di matanya. Lakukan, jika tidak, kamu pasti akan kalah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Huo Feng melangkah keluar dan berbicara dengan King Sui sementara Jin Feng mengawasi dari jauh. King Sui mengantuk. Dia memiliki sekitar 3 juta dao kekuatan melawan dan mampu menggunakan kekuatan destruktif senilai 2 juta dao secara instan. Namun, dia tidak ingin melukai mereka. Semakin dia melihat, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah dengan pria ini. Mungkin, pria itu gila. Ini bukan rahmat bagi musuh. Bagaimanapun, King Sui masih akan berhati-hati. Dengan kekuatannya saat ini, keduanya seharusnya tidak menghadapi bahaya selama dia tidak menggunakan serangan paragon. King Sui mengeluarkan tombak pertarungan emasnya tetapi dia tidak melemahkan kekuatan atau kecepatan lawannya. Setelah itu, ia langsung menggunakan 9 langkah istana dan berlari mendekat. Langkah sederhana, tetapi saat ini kekuatan King Sui tidak lemah. Bahkan jika Huo Feng bertarung dengan King Sui, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Saat King Sui bergerak, baik Huo Feng dan Jin Feng tertangkap basah. Mereka pasti memperhatikan bahwa pemuda di hadapan mereka pasti memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan mereka sama sekali. Jika mereka tahu bahwa King Sui memiliki pertahanan yang luar biasa dan serangan kekerasan instan, mereka tidak akan pernah berani mencari pertarungan melawan King Sui. Orang harus tahu bahwa 2 juta kekuatan dao mungkin melumpuhkan mereka dan jika serangan King Sui menyerang bagian penting mereka, mereka bahkan mungkin mati. Phoenix Wing. Di belakang Huo Feng, sepasang sayap merah muncul. Sayapnya sangat besar, lebih dari 10 meter, namun, ternyata tangkasnya lincah. Kecepatan Huo Feng langsung meningkat berkali-kali saat pedang Phoenix api menembak ke arah King Sui. King Sui tidak memperhatikan pedang itu, tetapi dia tahu itu bukan pedang yang sederhana. Ada ukiran Phoenix merah yang hidup dan seperti pedang pada pedang dan itu mampu memancarkan energi api yang menakutkan. Tebasan Phoenix api. Semburan api memuntahkan, langsung bermanifestasi menjadi Phoenix berapi-api yang melesat ke arah King Sui, mengunci padanya. Meskipun kecepatannya tidak cepat, aura serangan terus meningkat. Namun, Huo Feng tidak tahu bahwa King Sui dapat mengabaikan 70% dari serangan energi roh, belum lagi ia juga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api. Serangan itu sangat kuat, tapi itu karena dia murni memasukkan energi rohnya ke dalam serangan berbasis api. King Sui melesat melewati manifestasi Phoenix api saat tombak perang emasnya menikam. Ketika Huo Feng melihat King Sui menerobos serangannya tanpa cedera, dia mengayunkan pedangnya keluar untuk bertemu dengan tombak itu. Ding-ding. Teknik King Sui luar biasa karena dia telah mengolah Tai Chi dan pembelaannya kebal terhadap kebanyakan hal. Meskipun kekuatannya kira-kira sama dengan lawannya, ia mampu bertahan karena pertahanannya. King Sui hanya akan mundur jika kekuatan lawannya jauh lebih besar darinya. Oleh karena itu, ketika King Sui menemukan bahwa perbedaan antara kekuatan mereka hanya sekitar 10.000 daos, ia mampu bertarung melawan Huo Feng dengan cara yang cukup santai. Inilah manfaat menjadi mahir dalam Tai Chi. Jin Feng sangat terkejut. Sebuah cahaya yang tak terlukiskan bersinar di matanya, memancarkan ketajaman. Dia tanpa sadar memegang pedang emas di tangannya, seolah-olah dia sedang membuat keputusan. Namun, pada saat ini, jantungnya berdetak kencang ketika dia merasakan aura yang akrab. Tatapannya kembali normal dan senyum muncul di wajahnya. Sejak awal, King Sui sudah memperhatikan aura itu. Perasaan spiritualnya sangat mistis, seolah-olah memiliki kehendaknya sendiri. Dia tahu bahwa aura itu milik Shen Huang. Dia hanya bersembunyi di dekatnya. King Sui sangat senang dengan penampilannya, karena itu berarti dia khawatir tentang dia. Dia khawatir bahwa dia akan celaka dan akan mati begitu cepat setelah bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix.
Dia tidak muncul lebih awal karena dia ingin tahu apa yang mampu dilakukan oleh King Sui. King Sui tidak benar-benar menyerang. Dia hanya bertahan. Sebaliknya, justru Huo Feng yang menjadi lebih dan lebih bingung ketika dia tidak bisa mengalahkan King Sui meskipun menghabiskan waktu yang lama. Serangannya semakin tajam dan tajam. Aku akan menggunakan teknik membunuhku. Kamu sebaiknya berhati-hati, Huo Feng berkata kepada King Sui. Pada saat ini, King Sui merasakan sedikit kegembiraan karena Huo Feng masih memperingatkannya terlebih dahulu. Dia percaya bahwa kepribadian pria ini tidak buruk. Dia mengangguk, bahwa tetap di tanganmu, apakah kamu benar-benar perlu melihat darah di tiang? Suara Shen Huang terdengar saat dia muncul di antara King Sui dan Huo Feng. Irama unik suaranya membuat King Sui sangat nyaman. Dia tidak berharap suara wanita ini akan begitu menggetarkan jiwa. Huo Feng sangat patuh pada Shen Huang. Dia langsung berhenti dan menatap Shen Huang dengan kaget. Huang, kapan kamu tiba? Shen Huang melirik mereka dan berbicara, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Huo Feng tergagap, melirik Shen Huang dan kemudian menuju Jin Feng. Huanger, aku yang menyuruh Huo Feng ikut bersamaku. Jangan marah. Aku hanya ingin melihat Mr. King, naga di antara manusia ini, yang ingin merekrutnya. Jawab Jin Feng. King Sui tidak merasa aneh sehubungan dengan interaksi di antara ketiganya. Sepertinya hubungan mereka benar-benar tidak buruk tetapi sekarang, King Sui bisa yakin bahwa Huo Feng sedikit gila. Shen Huang tampaknya tidak terlalu tertarik pada Jin Feng, bahkan tidak meliriknya saat dia berbicara, aku tidak ingin masalah ini terjadi lagi. Jika tidak, kita akan menjadi musuh mulai sekarang. Petik 2. Huang, jangan khawatir, itu pasti tidak akan terjadi lagi. Aku akan mendengarkanmu, Jin Feng buru-buru berkata. Dia memiliki penampilan yang sangat maskulin tetapi dengan ekspresi dan nada saat itu, dia tampak seperti Guo Jing dari Condor Heroes, sebuah novel wuxia populer di dunia King Sui sebelumnya, tampaknya sangat jujur dan sederhana. Mata Shen Huang berkedip dengan keengganan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Jin Feng masih memiliki senyum di wajahnya, tatapannya berbeda. Senyum dingin bisa terlihat di matanya. Saat dia menatap Shen Huang, pikiran korup memenuhi benaknya. King Sui telah memperhatikan ekspresi Jin Feng. Dia kemudian memandang Shen Huang sebelum berkata, terima kasih. 1811. Shen Huang menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata King Sui, sepertinya aku masih meremehkanmu. Aku seharusnya mengkhawatirkan mereka. Petik 2. Ekspresi Shen Huang tidak berubah, tetapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak berharap King Sui begitu kuat. Jin Feng juga terkejut. Saat ini, dia hanya punya satu pemikiran. Dia harus membunuh pemuda ini, apapun yang diperlukan. Jika tidak, King Sui pasti akan melampaui dia di masa depan dan bahkan bisa mencuri wanita ini dari genggamannya. Hanya saja kulitku tebal, kekuatan aku belum cukup, King Sui menjawab dengan rendah hati. Shen Huang tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Dalam benaknya, dia tidak tahu apakah dia bahagia atau tidak. Dia berharap bahwa King Sui akan bisa tumbuh lebih kuat, tetapi jenius setingkat iblis seperti dia bisa menjadi ancaman bagi dirinya sendiri di kemudian hari. Namun, dia percaya bahwa penilaiannya sendiri harus sangat akurat. King Sui berbeda dari dua kakak laki-lakinya yang senior. Huo Feng dan Jin Feng pergi tanpa sepatah kata pun. Shen Huang memandang King Sui dan menghela nafas. 10 tahun yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Fire Phoenix menemui kemunduran selama kultivasi, mengakibatkan luka di pikirannya. Sekarang, kecerdasannya adalah tentang anak 8 tahun. Jangan salahkan dia. King Sui mengambil waktu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, mengapa aku menyalahkannya? Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dia banyak mendengarkan kata-kataku jadi di masa depan, dia tidak akan mencarimu lagi. Namun, aku tidak dapat berbicara untuk Jin Feng. Kamu harus waspada terhadapnya. Dia tampaknya sangat dekat dengan orang-orang dari Sekte Pedang Wilayah Berat. Dia menjadi sedikit gila. Kamu tidak boleh ceroboh. Jika kamu harus menghadapinya, tidak perlu memberi aku wajah dan menunjukkan belas kasihan, kata Shen Huang dengan tulus. Aku mengerti. King Sui mengantuk. Sebelumnya, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari Jin Feng beberapa kali. Jika dia menyelamatkan Jin Feng, King Sui harus selalu hidup dalam kekhawatiran. Shen Huang sudah mengatakan bahwa pria ini menjadi sedikit gila. Orang gila mampu melakukan apa saja. Berdiri di udara, angin sangat kencang, mengibarkan kedua jubah mereka. King Sui melirik wanita cantik di depannya, sedikit terpesona oleh kecantikannya yang menggerahkan. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa organisasi Huo Feng bukan Fire Phoenix yang asli lagi. Kamu seharusnya melihat keadaan di mana dia berada. Secara alami, dia tidak dapat mengendalikan organisasinya. Siapa yang saat ini mengendalikan Fire Phoenix Organization? King Sui ingin tahu bertanya. Jin Feng, Shen Huang dengan santai berbicara. King Sui langsung mengerti ketika dia mendengar itu. Meskipun Shen Huang tidak menjelaskan secara detail, dia bisa menebaknya. Hanya diharapkan bahwa Fire Phoenix Organization akan jatuh ke kendali Jin Feng. Namun, King Sui berpikir bahwa seharusnya cukup mudah bagi Shen Huang untuk mengambil alih Fire Phoenix Organization. Karena itu tidak terjadi, itu pasti berarti bahwa Shen Huang tidak tertarik.
Tetapi untuk apa alasan dibalik itu, King Sui tidak tahu. Huo Feng masih di organisasi dan statusnya masih sangat tinggi, mengingat kekuatannya masih utuh. Satu-satunya hal yang berubah adalah bahwa orang yang memegang kendali sekarang adalah Jin Feng. Huo Feng sendiri tidak tahu ini. Faktanya, selalu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan King Sui, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Itu, dari warisan yang mereka bertiga dapatkan, kekuatan apa yang dimiliki tepatnya. Siapa yang begitu kuat sehingga mereka bisa memelihara mereka bertiga? Seseorang yang memiliki 3 murid ilahi mungkin tidak dianggap banyak. Namun, sampai sekarang, King Sui belum bertemu orang seperti itu. Apa tingkat kekuasaan yang dimiliki sekte mereka? Berapa tinggi tempat mereka berdiri? Kamu tidak tahan untuk bertindak. Setelah beberapa saat, King Sui berbicara. Meskipun keduanya tidak menyatakannya dengan jelas, hati mereka jelas. King Sui merenungkan untuk waktu yang lama sebelum dia mengatakan itu. Berakting atau tidak berakting, sudah tidak ada perbedaan. Dalam hatiku, Jin Feng tidak ada lagi. Shen Huang menatap ke kejauhan saat dia menghela nafas. King Sui mengangguk. Jin Feng telah berubah total. Bagi Shen Huang, Jin Feng yang dia tahu tidak ada lagi. Sejak kamu datang, mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari di sini? Kamu akan merasa lebih baik dan kebetulan, aku memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan kamu. King Sui berbicara. Apakah kamu khawatir tentang keluarga kamu? Tanya Shen Huang. Wanita ini sangat cerdas, tahu apa yang dikhawatirkan King Sui saat dia meliriknya. Ya, tapi ada satu hal lagi juga, King Sui mengangguk. Baik. Setelah kembali ke klan King, secara alami akan ada banyak anggota klan King. King Sui memperkenalkan mereka semua padanya. Shen Huang sangat sopan, membuat King Sui bertanya-tanya apakah Shen Huang benar-benar menyukai suasana seperti ini secara diam-diam. Keluargamu sangat baik, dengan keluarga seperti itu, pasti ada kebahagiaan. Shen Huang mengamati sekeliling saat dia berjalan dengan King Sui ke halaman terpisah. Iya, ini adalah tanah suci jiwa aku. Aku akan memberikan hidup aku untuk melindungi tempat ini. Apapun yang terjadi, selama aku bisa kembali ke sini, aku akan bisa santai. Karena hanya dengan keluarga hal-hal akan terasa bermakna. King Sui tersenyum. Ya, hanya dengan keluarga hal-hal akan terasa bermakna. Setiap orang dapat berbagi hal-hal dan menikmatinya bersama. Hidup akan selalu membutuhkan teman. Jika seseorang sendirian, mereka akan berubah menjadi sekam cepat atau lambat. Suara Shen Huang terdengar agak tertekan. Setiap orang memiliki keluarga mereka sendiri. Dalam hati semua orang, keluarga mereka secara alami akan menjadi yang terbaik. King Sui tampaknya merasakan sesuatu. Jangan khawatir, aku akan membantu kamu untuk melindungi tempat ini. Ini janji aku padamu, aku bisa menggunakan hidup aku untuk melindunginya. Shen Huang menatap lurus ke King Sui. King Sui tercengang oleh kata-katanya, menatapnya dengan bingung. Meskipun dia adalah tamu dari organisasi Dewa Phoenix, tidak perlu Shen Huang pergi sejauh ini. Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih dengan benar. King Sui tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, aku telah hidup sendiri untuk waktu yang sangat lama. Sudah cukup lama sejak aku merasakan kehangatan keluarga. Mampu melihat pemandangan ini adalah berkah. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Shen Huang tersenyum. King Sui bisa mengerti apa yang dia rasakan. Meskipun Shen Huang tidak memiliki keluarga, dia juga terpengaruh secara emosional ketika dia melihat keluarga seperti dia. Inilah sebabnya dia tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu. Masih ada kesempatan. Di masa depan, ketika kamu memiliki keluarga kamu sendiri dan memiliki putra dan putri kamu sendiri, kamu pasti akan benar-benar bahagia saat itu. Jika kamu melihat peluangnya, lakukan saja. Jangan menjalani hidup dengan terlalu banyak penyesalan. King Sui berbicara, seolah-olah dia berbicara sendiri. Apa arti hidup? Shen Huang menatap King Sui. Aku tidak punya saudara. Apa artinya hidup sendiri? Shen Huang menambahkan. King Sui tidak berpikir bahwa seorang wanita seperti dia akan sangat bingung dengan ini. Berdiri di persimpangan jalan kehidupan, tampaknya ada kesalahan dimanapun dia melanjutkan. Dia sudah tidak tahu kemana dia harus pergi, dan tidak tahu arti hidupnya. Jika dia tidak bisa melampaui kondisi hati ini, kekuatannya tidak akan meningkat dan dia mungkin akan layu. 1812. King Sui sebenarnya sudah tahu bahwa wanita ini akan menjadi orang seperti ini, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan sangat bingung sejauh ini, mengatakan hal-hal seperti itu kepadanya. King Sui tidak tahu apakah dia harus merasa terhormat atau tidak. King Sui menatap Shen Huang yang sedang menatapnya. Dia memiliki ekspresi serius, wajah cantiknya berisi sedikit antisipasi yang menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia sedikit mengalihkan pandangannya dan berbicara, bahkan jika kamu menemukan pelabuhan yang aman untuk mengistirahatkan hati lelah kamu, kamu masih menginginkan sesuatu yang dapat kamu lindungi dan hargai. Di masa lalu, King Sui telah mengatakan kata-kata seperti itu sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Ketika secercah harapan seseorang berubah menjadi debu, mereka akan membenci dunia dan bahkan mungkin bunuh diri. Jika seseorang ingin hidup, mereka akan membutuhkan motivasi. Keinginan dapat dilihat sebagai jenis motivasi, apakah itu kekayaan, wanita, kesombongan atau kekuasaan.
Apapun jenis keinginannya, sekarang untuk Shen Huang, jenis keinginan apapun akan berhasil. Pelabuhan yang aman, sesuatu yang ingin aku hargai dan lindungi. Shen Huang tenggelam dalam kontemplasi. Dia berusaha sangat keras untuk menemukan jawabannya, tetapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak ada pelabuhan yang aman untuk aku. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku inginkan. Aku selalu merasa seperti tidak ada di dunia ini, tanpa ada yang menahan aku di sini, Shen Huang menjawab dengan tanda melankolis. King Sui merasa seolah dia sudah kehabisan akal. Setelah menghadapi situasi Shen Huang, dia tidak tahu bagaimana dia bisa membantu. Jika dia tidak bisa melepaskan topengnya untuk melihat kedalaman hatinya, dia tidak akan tahu. Shen Huang terdiam saat dia merenungkan. Rasanya seperti dia sedang menunggu jawaban King Sui. Apakah kamu memiliki orang yang kamu sukai? Apakah kamu pernah bercinta dengan pria manapun sebelumnya? King Sui serius bertanya. Shen Huang tidak marah ketika mendengar ini. Dia tidak terlalu bereaksi ketika dia dengan tenang menjawab, tidak. Setelah berbicara, dia melanjutkan, aku belum pernah bersama pria sebelumnya. Dikatakan bahwa manusia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. King Sui percaya bahwa wanita ini tidak terkecuali. Mungkinkah dia belum menemukan mitra yang cocok? King Sui tanpa daya tersenyum, apakah kamu pernah berpikir tentang menikah sebelumnya? Apakah kamu belum mencari cinta sebelumnya? King Sui sendiri sudah tahu jawaban atas pertanyaannya. Kepribadiannya keren dan acuh tak acuh. Dia mungkin juga terlalu fokus sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti ini sebelumnya. Tidak. Aku belum pernah bertemu seseorang yang aku sukai untuk memunculkan pemikiran seperti itu. Namun, aku tidak keberatan melakukannya suatu hari, Shen Huang dengan tenang menjawab. King Sui terkejut dengan kejujuran wanita ini, tetapi dia juga menghela nafas lega di hatinya. Selama dia memiliki minat pada cinta, itu akan tetap baik-baik saja. Melihat bahwa wanita ini sangat jujur, dia juga menambahkan, setelah kamu menemukan seseorang yang kamu cintai, kamu perlahan-lahan akan pulih. Terutama sekali kamu memiliki anak sendiri, kamu akan menemukan bahwa kepribadian kamu pun dapat berubah. Petik 2. Aku mengerti, tapi tidak ada yang cocok. Aku belum pernah bertemu siapapun yang aku suka, jawab Shen Huang. Ada cara. King Sui berbicara setelah memikirkannya sebentar. Pergi dan benci seseorang. Kamu harus memiliki kebencian yang mendalam bagi orang itu sampai pada titik di mana mereka menempati 80% dari hati kamu. King Sui langsung menyarankan. Bagaimana aku membenci seseorang? Tanya Shen Huang dengan nada ingin tahu. Ada beberapa perubahan pada ekspresinya, seolah-olah dia setuju dengan kata-kata King Sui. Ingat hal yang paling kamu pedulikan. Singkirkan itu dan kamu akan belajar kebencian. King Sui tersenyum. Aku tidak memiliki apa-apa. Apalagi yang bisa diambil. Shen Huang tidak mengerti. Kamu punya sesuatu. Tubuh kamu sendiri adalah sumber kekayaan. Jika ada seorang pria yang mengambil pertama kalinya kamu, jangan panik, aku hanya membuat asumsi. Apa yang akan kamu lakukan dalam kasus itu? King Sui bertanya pada ekspresi Shen Huang yang selalu berubah. Aku akan membunuhnya. Shen Huang menatap King Sui saat dia dengan dingin menjawab. King Sui menggosok hidungnya, tidak perlu melihatku seperti ini. Aku hanya memberi kamu skenario. Kamu harus tahu masalah kamu sendiri dan jika kamu tidak segera menyelesaikannya, konsekuensinya akan sangat serius. Shen Huang terdiam. Dia secara alami memahami situasinya sendiri. Hanya saja dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena kamu masih memiliki sesuatu yang kamu tidak ingin kehilangan, ini berarti bahwa masalah kamu belum mencapai tahap yang paling berbahaya. Karenanya, kamu harus melindungi diri dengan baik. Jika kamu kehilangan hal yang paling kamu pedulikan, bahkan jika kamu membunuh orang yang membawanya pulang, itu akan sia-sia. Itu akan berakhir. Tapi meski begitu, aku masih merasakan diriku turun perlahan. Sudah lama dan tidak ada peningkatan pada kekuatan aku sama sekali. Meskipun aku tidak terlalu peduli tentang kultivasi, ini juga mempengaruhi keadaan tubuh aku. Namun, aku merasa kamu mungkin bisa mengubah aku. Shen Huang menatap King Sui dengan penuh harap. King Sui penasaran bertanya, apa? Pada saat ini, King Sui dapat menebak alasan mengapa Shen Huang mengizinkannya bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix dan memberinya kebebasan mutlak. Aku sendiri tidak tahu tapi setelah bertemu denganmu, aku punya perasaan aneh. Aku merasa bahwa kamu adalah orang baik yang membela keadilan dan aku tidak bisa membenci kamu. Jawab Shen Huang. King Sui menggosok hidungnya, apakah kamu mengakui cintamu kepadaku? Melihat ekspresi malu di wajah King Sui, ekspresi Shen Huang sangat menarik. Tak lama setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, kamu memiliki terlalu banyak wanita. Aku tidak akan mempertimbangkan itu. King Sui menghela nafas, kamu harus mengubah cara berpikirmu. Mungkin seorang pria dapat memiliki banyak wanita karena ia dianggap pria yang luar biasa. Petik 2. Itu sebabnya aku tidak dapat menemukan seseorang. Bagi pria-pria luar biasa itu, mereka pasti sudah memiliki banyak wanita simpanan. Katakan padaku, apakah masih ada pria yang bisa kucintai di dunia ini? Tanya Shen Huang. King Sui berpikir bahwa logika Shen Huang tidak cukup logis. Namun, dia tidak menyela. Dia ingin mendengarkannya terlebih dahulu. Cukup tentang aku, mari kita bicara tentang kamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu yang perlu aku lakukan?
Shen Huang percaya bahwa ia sudah cukup banyak berbicara tentang dirinya sendiri untuk hari ini. Awalnya, aku berencana untuk membantu kamu meningkatkan kekuatan kamu, tetapi menilai dari situasi kamu saat ini, aku pikir itu tidak mungkin. Kamu harus keluar dari kondisi hati kamu saat ini terlebih dahulu, atau kamu akan segera menjadi seperti teratai musim dingin yang indah yang telah layu. King Sui memandang Shen Huang. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Aku tidak punya terlalu banyak kekhawatiran untuk saat ini. Aku tidak khawatir tentang konsekuensinya, tetapi bagaimana aku akan terus menjalani hidup aku. King Sui bisa merasakan jejak ketidakberdayaan di hatinya. Perasaannya itulah yang dia sembunyikan. Dia ingin membantunya, dia tidak mau melihat kehidupan yang indah seperti itu melenyap. 1813. Ketika King Sui melihat penampilan Shen Huang yang sepertinya telah meninggalkan dirinya sendiri, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia berkata dengan nada sedikit khawatir, kamu tidak boleh bertindak seperti ini. Kamu harus melihat masalah ini dengan cermat. Sikap jahilnya adalah persis apa yang tidak disukai King Sui tentang dirinya. Ketika dia melihat dia berdiri dan hendak pergi, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih lengannya yang lembut. Lengannya terasa hangat seperti batu giok. Pada saat yang sama, keduanya tertegun. King Sui bisa merasakan tubuh Shen Huang bergetar sesaat. Sangat jelas, getaran seperti ini datang dari dalam tubuhnya. Dia ingin melepaskan, tetapi dia khawatir jika dia benar-benar melakukannya, itu akan berdampak besar pada dirinya. Ini adalah perasaan kecil yang datang dari dalam hatinya. Terkadang, fluktuasi yang terjadi dalam pikiran seseorang memang bisa sangat misterius. Lepaskan. Meskipun tubuhnya bergetar, Shen Huang masih berusaha mempertahankan nada suaranya yang tenang saat dia berbicara. King Sui tidak berusaha mengambil keuntungan darinya, tetapi karena dia sudah meraihnya, dia tidak boleh melepaskannya karena ini akan meningkatkan perasaan kesepiannya. Dia mampu mengatakan hanya dari reaksinya, bahwa tidak ada yang pernah memegang tangannya seperti itu. Karenanya, itu adalah alasan mengapa dia tidak boleh melepaskannya sekarang. Tidak, King Sui menatapnya dengan matanya yang tenang. Peng. Wanita itu segera mendaratkan telapak tangannya di dadanya. King Sui tidak bermaksud mengoperasikan ki-nya untuk menahannya. Jantung adalah organ terlemah dalam tubuh manusia. Meskipun pembelaannya luar biasa, kekuatan wanita di depan King Sui masih menakutkan. Selanjutnya, dia juga mengerahkan cukup banyak kekuatan dalam serangannya. Rasa sakit menusuk melewati seluruh tubuhnya. Meskipun demikian, King Sui tidak melepaskannya. Lepaskan. Wajah Shen Huang tampak sangat dingin. Peng. King Sui bersikeras untuk tidak melakukannya. Jejak darah segar menetes dari sudut mulutnya. Akhirnya, wanita itu memilih untuk tidak mendaratkan telapak tangannya berikutnya yang sudah ada di udara. Saat dia melihat pria yang sudah terlihat agak pucat, dia menjatuhkan tangannya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan yang tidak akan kamu lepaskan? Apakah kamu benar-benar ingin aku membunuhmu? Shen Huang menundukkan kepalanya dan berhenti memandang King Sui. Hatinya sudah mulai mengalami sedikit perubahan. Itu semacam perubahan yang bahkan dia sendiri tidak yakin. Seorang pria yang tidak dibencinya. Dia tidak hanya memegang tangannya dan khawatir tentang dia bahkan tidak mencoba melawan ketika dia mencoba untuk menyakitinya. Begitu banyak sehingga dia bahkan tidak takut mati di tangannya. Dia merasakan kehangatan dan kepercayaan di hatinya. Dia juga merasakan sesuatu yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Jika dia memegang tangannya sekali lagi, dia tidak akan menolak sebanyak yang dia lakukan sebelumnya. Pada saat ini, King Sui akhirnya melepaskan tangannya. Aku minta maaf, niat untuk menghujat kamu tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikiran aku hanya berharap kamu bisa keluar dari situasi sulit kamu sesegera mungkin. Untuk saat ini, Shen Huang merasa sangat aneh. Meskipun dia mungkin telah melepaskannya, dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Bahkan, dia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Tidak ada yang berani melakukan itu padanya. Di masa depan, jika kamu berani melakukannya lagi, aku pasti akan membunuhmu. Shen Huang terdengar agak tak berdaya ketika dia mengatakan itu. Itu ke titik di mana dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Sejak dia di sini, dia sangat menyukai tempat ini dan suasananya. Dia bisa merasakan suasana hangat di sekitar keluarga, bahkan hanya dengan melihatnya, dia sudah merasa sangat baik tentang itu. Karena itu, dia tidak akan pernah membunuh King Sui. Jika dia ingin melakukannya, dia akan melakukannya sebelumnya. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Huang petik terbalik melihat itu. Di masa depan, ini akan menjadi milik kamu. Kamu dapat datang kapanpun kamu inginkan karena kita semua adalah teman. Bagaimana perasaan kamu tentang hal itu? Kata King Sui. Mengambil keuntungan darinya benar-benar bukan niat King Sui. Dia hanya ingin membiarkannya merasakan kehangatan kehadiran di hatinya. Jika seseorang belum pernah diberkati dengan cinta keluarga, mereka harus memiliki teman sejati, teman yang seperti keluarga. Huang petik terbalik jangan pernah panggil aku seperti itu, dasar bocah kotor. Shen Huang memandang King Sui dengan ekspresi yang sangat terkejut. Huang petik terbalik menyebut seorang lelaki nakal-nakal adalah sesuatu yang sangat menghina. Kamu bisa mengatakan pada mereka, aku seorang lelaki. King Sui mendorong dadanya keluar. Apa kamu baik-baik saja? Biarkan aku memeriksa luka kamu.
Shen Huang memperhatikan bahwa King Sui masih tampak agak pucat. Ada juga sedikit darah di sudut mulutnya. Namun demikian, dia tetap bersikeras untuk meringankannya dari kecemasannya. Dia tahu betapa King Sui peduli padanya dan dia juga menyadari kekuatan yang dia gunakan ketika memukulnya. Jangan khawatir tentang itu, aku memiliki tubuh yang sangat tangguh. King Sui dengan cepat berkata kepadanya. Shen Huang hanya berusaha mengungkapkan keprihatinannya terhadapnya. Jika dia benar-benar melepas bajunya untuk diperiksa, dia mungkin akan dipukul sekali lagi olehnya. Mengapa kamu mau pergi sejauh itu untukku? Aku tahu dan aku juga mengerti apa yang ingin kamu katakan. Terima kasih. Shen Huang berhenti sejenak dan memandang King Sui. Aku percaya kamu mungkin mulai berpikir bahwa aku akan mengejar kamu. Setelah beberapa saat berpikir, King Sui bertanya kembali. Jika itu orang lain, ya, aku akan membuat asumsi seperti itu. Tapi aku bisa melihat bahwa tidak ada niat seperti itu di mata kamu. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, tidak pernah ada orang yang menyembunyikan keinginan seperti itu terhadap aku. Shen Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena mereka merasa tidak cocok untukmu. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara kamu dan mereka. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendominasi kamu. Kamu bajingan, satu-satunya hal yang kamu kuasai adalah berbicara omong kosong. Shen Huang berkata dengan marah ketika dia mendengar kata mendominasi. Dia tidak menyadari bahwa di antara dirinya dan King Sui, sudah ada semacam informalitas yang berasal dari persahabatan sejati mereka. Juga, perubahan yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah seorang wanita dan ini adalah sifat seorang wanita yang seharusnya dia miliki. Sayangnya, dia hanya harus mengungkapkannya sekarang. Aku akan pergi sekarang, kata Shen Huang lembut. Hati-hati dengan Jin Feng. Setelah ragu-ragu sejenak, King Sui berbicara. Aku tahu, kamu juga, berhati-hatilah dengannya. Wajah Shen Huang tampak sangat normal. Tampaknya dia mengharapkan beberapa langkah dari Jin Feng. Sangat cepat, seminggu berlalu dengan damai. King Sui dengan puas menghabiskan waktunya di rumahnya. Istri dan anak-anaknya juga merasa bahwa rumah mereka lebih hangat daripada sebelumnya. Waktu ketika keluarga itu bersama dipenuhi dengan sukacita dan tawa. Nuo petik terbalik kamu tentu meningkatkan teknik bela diri kamu. King Sui tersenyum dan berkata kepada King Nuo ketika ia berjalan ke halaman belakang tempat pelatihan seni bela diri. Ayah. Ketika dia melihatnya, King Nuo mendekati King Sui dengan gembira dan memeluk tangannya. Selama waktu ini, gadis ini akhirnya bisa mengenalinya sebagai ayahnya. Ketika dia pertama kali kembali, dia dulu bertindak sangat formal dan hati-hati di sekitarnya. Lagi pula, saat itu, mereka masih asing satu sama lain. Namun, seperti yang diharapkan dari ikatan keluarga, mereka berhasil saling mengenal dengan sangat cepat. Selama masa tinggalnya, King Sui tidak hanya membimbing mereka melalui pelatihan mereka tetapi juga mengajarkan mereka sedikit pengetahuan tentang beberapa seni bela diri dan menceritakan kepada mereka cerita tentang para pejuang di seluruh benua. Perlahan, dia berhasil menghilangkan celah antara dirinya dan King Teng, King Nuo, dan Yan Lang. Lagi pula, sejak muda, mereka semua tumbuh dewasa sambil mendengarkan cerita ayah mereka. Dalam hati mereka, mereka menganggap ayah mereka sebagai pahlawan mereka dan juga seorang prajurit yang tangguh. Seringkali, mereka juga akan melihat potret ayah mereka. Oleh karena itu, secara tidak sadar, mereka masih merasa sedikit akrab dengan ayah mereka. Hari masih pagi, semua anak-anaknya juga bangun pagi-pagi. Mereka tahu bahwa mereka harus bekerja keras dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Di atas mereka, mereka memiliki ayah dan ibu sebagai panutan mereka, sementara di depan mereka, itu adalah saudara dan saudari mereka. Model peran memainkan peran penting dalam menentukan sikap anak-anak. Pada siang hari, King Sui menerima surat dari seseorang. Namun, itu diberikan kepadanya oleh Huoyun Liuli. Di mana orang yang mengirimkan surat itu? King Sui bertanya dengan santai saat dia mengambil alih surat itu. Dia sudah pergi, itu hanya orang biasa, Patua Wu. Menurutnya, orang asing memberikannya kepadanya dan menyuruhnya untuk memberikan surat kepada kamu. Kata Huoyun Liuli. Di atas surat itu tertulis, King Sui, surat rahasia. King Sui kemudian mulai membuka surat itu. Satu-satunya yang dilihatnya adalah beberapa kata sederhana yang tertulis di sana. Pergilah ke Phoenix Sun Valley yang terletak di Dancing Phoenix Mountain jika kamu ingin Shen Huang hidup. Jika kamu gagal tiba dalam waktu 6 jam, tidak dijamin apa yang akan terjadi pada tubuh dan hidupnya. AST 1814 tiba di Phoenix Sun Valley, situasi yang membingungkan. Ketika King Sui melihat surat di tangannya, dia membeku karena terkejut. Shen Huang, dia dalam bahaya, siapa yang mungkin cukup kuat untuk menjadi ancaman baginya? Mungkinkah teknik yang mampu merusak energi yin-nya? Saat ini, King Sui merasa terkejut dan juga sangat khawatir. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah surat yang mengancam karena tidak ada kebutuhan untuk itu. Tepat pada saat ia hendak pergi, seseorang datang ke klan King menuntut untuk bertemu King Sui. King Sui tahu bahwa pada saat seperti ini, orang-orang yang akan datang mencarinya tidak boleh menjadi orang biasa. Karena dia datang untuk mencarinya, itu pasti berarti ada sesuatu yang mendesak terjadi. Karena itu ia segera datang ke halaman depan. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampak agak tua.
Dari penampilannya, pria itu terlihat sangat biasa dengan pakaian yang dikenakannya dan cara dia terlihat. Jika dia didorong ke kerumunan, dia akan menjadi tipe pria yang tidak ada yang mau repot-repot menatap. Namun, King Sui terkejut menemukan bahwa orang ini sebenarnya adalah prajurit tingkat ilahi. Aku melayani kursi ilahi. Orang tua itu langsung ke titik. Bukan hal yang aneh melihat pelayan di saat seperti ini. Namun, King Sui merasa bahwa Shen Huang bukan tipe orang yang memiliki pelayan dengannya. Karena itu, dia memandang pria itu dengan tatapan aneh. Dialah yang menyelamatkan hidupku, bahkan, seluruh keluarga aku diselamatkan olehnya. Aku melakukannya atas kehendak aku sendiri, tetapi dia tidak pernah sekalipun memperlakukan aku sebagai pelayannya. Aku bukan seorang penatua dari organisasi Dewa Phoenix dan karenanya, aku hanya mendengarkan apa yang dia katakan. Aku di sini hari ini untuk meminta bantuan kamu. Pria tua itu memandang King Sui dengan serius. Akhirnya, King Sui sedikit tenang. Dia ingin tahu apakah informasi yang dia katakan kepadanya, sama dengan apa yang baru saja dia baca. Juga, kamu mungkin mengenal seseorang dari penampilan luarnya, tetapi kamu tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Dia ingin melihat apakah orang ini benar-benar seperti yang dia katakan. King Sui merilis sen spiritualnya saat dia mengamati setiap tindakan orang tua itu. Ini karena lelaki tua itu berjalan di jalur seorang pembunuh. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan dan bidang kultivasi yang layak. Sesuatu telah terjadi padanya. Jika aku pergi sendirian, aku takut bahwa bahkan jika aku harus mengorbankan hidup aku masih tidak akan bisa menyelamatkannya. Kamu adalah sesepuh tamu dari organisasi Dewa Phoenix. Untuk saat ini, aku benar-benar tidak tahu siapa yang bisa aku percayai. Bahkan kepada para penatua organisasi, aku tidak yakin apakah aku harus memberi mereka kepercayaan aku. Dan bahkan jika mereka pergi, aku tidak berpikir mereka akan dapat banyak membantu, lanjut lelaki tua itu. Mengapa membuatmu berpikir bahwa kau bisa mempercayaiku? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari ekspresi pria tua itu, King Sui belum memperhatikan hal-hal aneh tentang dirinya. Namun, beberapa manusia berspesialisasi dalam berpura-pura, terutama para ahli, tetapi King Sui memiliki keyakinan pada sen spiritualnya. Selama bahkan ada sedikit perubahan dalam perilaku mereka, dia akan bisa mendeteksinya. Namun, dia tidak merasakan apapun dari orang tua itu. Ditambahkan pada surat yang dia terima sebelumnya, bahkan jika orang tua itu tidak meminta bantuannya, dia akan tetap pergi. Jika orang tua itu benar-benar memiliki motifnya sendiri, dia tidak akan bertindak begitu gegabah. Oleh karena itu, secara logis, King Sui harus bisa mempercayai orang tua ini. Aku hanya datang untuk menguji keberuntunganku. Aku tidak punya ide sedikit pun tentang siapa yang harus aku percayai. Lelaki tua itu menghela nafas. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat cemas. Dia takut jika King Sui menolak pergi, maka Shen Huang akan selesai. Pergi dulu, aku akan menyusul segera karena aku cukup cepat. Kamu juga dapat memilih untuk kembali dan menunggu kabar aku. King Sui mengangguk dan berkata dengan lembut. Pandangan kecewa melintas di mata pria tua itu. Dia juga tidak punya pilihan. King Sui baru saja bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix baru-baru ini. Selain itu, ia juga diizinkan dengan kebebasan absolut, yang berarti bahwa organisasi Dewa Phoenix tidak menahannya. Jika organisasi itu menghadapi bencana besar, akan baik-baik saja baginya untuk melarikan diri sendiri. Orang tua itu pergi. Sejenak, sosoknya tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Punggungnya yang semula seharusnya tegak, tiba-tiba seolah-olah telah ditekan oleh gunung. Sangat jelas bahwa punggungnya bungkuk. Ini bukan palsu, itu adalah perubahan yang datang dari lubuk hati seseorang. Itu seperti kisah dari inkarnasi sebelumnya tentang Wu Zixu yang rambutnya memutih dalam satu malam. Ketika seseorang mencapai jalan buntu pada titik paling krusial dalam hidup mereka, barulah situasi seperti itu terjadi. Kalau tidak peduli bagaimana seseorang mencoba memerankannya, mereka tetap tidak dapat menciptakan efek seperti itu. King Sui tidak lagi bisa diam. Dia merasa bahwa dia harus segera menuju ke lembah Sun Phoenix. Namun, ia juga tidak boleh membiarkan penjagaannya turun karena menyangkut keselamatan keluarganya. Karena itu, ia memanggil Ye Huangguo, Ye Jiange dan yang lainnya, untuk membentuk formasi hebat. Kedua gadis itu memiliki kekuatan yang layak, tetapi hanya layak. Crystal Beast Ye Jiange juga sangat kuat. Sebenarnya, dengan kekuatan King Clan saat ini, seharusnya tidak ada banyak orang yang benar-benar bisa menjadi ancaman bagi mereka. Namun demikian, lebih aman untuk siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Setelah memberitahu keluarganya tentang apa yang terjadi, King Sui melanjutkan untuk mempersiapkan kepergiannya. Istrinya menyuruhnya untuk berhati-hati. Mereka tidak bertanya lagi padanya. King Sui tidak peduli tentang apakah itu jebakan atau tidak. Jika ini nyata, itu berarti sudah ada lubang yang disiapkan dengan baik menunggunya dan dia tidak akan punya pilihan lain selain melompat ke dalamnya. 9 benua langkah. King Sui sangat cepat. Meskipun lawan mungkin memberinya 6 jam untuk muncul, King Sui pasti tidak akan menunggu. Selanjutnya, ia juga berencana untuk memberikan serangan kejutan kepada lawan. Karena efek langkah 9 benua, lawan-lawannya tidak akan pernah berharap dia tiba di sana begitu cepat. Jika seseorang pergi ke sana dengan cara normal, itu akan memakan waktu sekitar 2 jam, dengan mempertimbangkan bahwa orang itu bergerak dengan kecepatan yang relatif cepat.
Meskipun dia mungkin memberi King Sui 6 jam, dia berharap King Sui tiba setelah 4 jam. Untungnya, King Sui telah melakukan beberapa penyelidikan di Dancing Phoenix Mountain sebelumnya. Karenanya, dia kurang lebih tahu tentang Phoenix Sun Valley. Legenda mengatakan bahwa itu adalah peninggalan medan perang kuno, peninggalan yang dipelihara dengan cukup baik. Dia hanya tidak mengerti mengapa lawan akan ada di sana. Mungkinkah itu adalah tempat di mana Shen Huang mengalami masalah? King Sui sudah bisa melihat lembah matahari Phoenix. Tempat ini terlalu panas, semakin dekat dia ke sana, semakin panas yang dia rasakan dari tempat itu. Suhu di sini seolah-olah tempat itu pernah dipanggang sebelumnya. Jika orang normal ada di sini, dia pasti akan mati dalam sehari. Phoenix Sun Valley sangat besar. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, King Sui sudah bisa melihat lembah besar di kejauhan. Tanah dipenuhi dengan batu-batu berwarna merah gelap, hampir seolah-olah telah dibakar sebelumnya. Ada banyak firewoods yang tumbuh di sini. Kayu api juga dikenal sebagai kayu Phoenix. Itu dianggap sebagai bahan berharga dengan banyak kegunaan. Itu bisa digunakan dalam pengobatan dan juga digunakan untuk memperbaiki senjata. Bahkan ada formasi tertentu yang mungkin membutuhkan bahan seperti itu. Berbicara tentang formasi, King Sui tampaknya merasakan formasi tertentu yang bekerja di sini. Meskipun jelas, dia bisa merasakan aura tanpa batas bekerja di sini. Itu adalah aura yang sangat dominan kecuali rasanya agak kabur. King Sui juga menemukan bahwa entah bagaimana itu tidak lengkap. King Sui tidak berusaha menyelinap. Dia percaya bahwa lawan akan tahu bahwa dia sudah tiba. Dia mendarat langsung di Phoenix Sun Valley. Aku di sini, keluar sekarang. King Sui sebenarnya tidak terlalu keras, tapi dia bisa mengirimkan suaranya jauh ke kejauhan. Lawan masih terkejut oleh fakta bahwa King Sui datang begitu cepat. Hanya butuh beberapa saat untuk suara lain datang, bisakah kamu melihat gunung yang tepat di depan kamu? Berjalanlah ke sana. Di mana Shen Huang? Aku ingin melihatnya secara langsung, kata King Sui. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan aku, suara orang itu terdengar sangat tegas dan dingin. King Sui rajutan alisnya, perasaan tersedak di tenggorokan oleh orang lain sangat membuat frustrasi. Dia tidak suka dikendalikan oleh orang lain, tetapi sekarang, dia tidak memiliki pilihan. Dia tidak punya pilihan selain berjalan menuju gunung. Udara di sekitarnya panas seperti nyala api. Gelombang demi gelombang, nyala api melonjak ke dirinya. Bagi King Sui, tingkat panas ini tidak berarti banyak. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah bagaimana lawan merencanakan untuk berurusan dengannya. Dia tidak harus lengah. Terkadang, sangat mudah untuk mempermainkan seseorang sampai mati. Semoga, mereka tidak akan memainkannya seperti makanan mereka. Dalam hal ini, dia merasa bahwa satu-satunya orang yang paling memahaminya adalah Jin Feng. Dia punya perasaan bahwa Jin Feng adalah orang yang mengatur ini. Itu tidak mungkin bahwa orang lain akan sangat berhati-hati ketika berhadapan dengannya. 1815. Meskipun King Sui mungkin sangat percaya diri, dia masih agak khawatir. Bagaimanapun, siapapun akan khawatir untuk mendekati bahaya yang tidak diketahui. King Sui telah meningkatkan kekuatannya hingga puncaknya. Setelah itu, ia melanjutkan ke bagian yang lebih dalam dari Phoenix Sun Valley sambil berjalan dengan kecepatan sedang. Sementara itu, sense spiritualnya yang hebat juga membantunya untuk mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah kemampuan hebat yang berasal dari mutasi yang berasal dari gambar Yin Yang. Itu juga salah satu alasan mengapa King Sui begitu percaya diri. Segala sesuatu di sekitarnya sangat jelas, itu sia-sia untuk bersembunyi bahkan untuk beberapa pembunuh yang berspesialisasi dalam stealth. Setelah berjalan 100 meter lagi, sesuatu muncul di sense spiritual King Sui. Itu adalah batu dengan ukuran gunung kecil. Itu tampak seperti batu. Namun, dalam sense spiritualnya, gunung itu berwarna merah, merah darah. Biasanya, sense spiritualnya hanya akan menampilkan warna merah untuk sesuatu yang mungkin menjadi ancaman baginya. Biasanya, hal-hal hanya akan muncul dalam warna aslinya. Untuk manusia atau makhluk hidup lainnya, mereka ditampilkan sebagai hijau. Hanya ketika salah satu dari mereka menyatakan niat membunuh padanya bahwa warna mereka akan berubah menjadi merah. Oleh karena itu, bahkan dari jauh, King Sui sudah memperhatikan keberadaan gunung kecil itu. Gunung kecil itu terlihat sangat aneh. King Sui bisa merasakan keberadaan makhluk hidup dari gunung. Stonebase ilahi. Itu adalah binatang iblis yang menyerupai batu. Mereka sebenarnya, makhluk hidup yang terlihat tidak berbeda dari batu normal. Di masa lalu, dia sudah melihat spesies serupa seperti Stone Rock Beast. Mereka semua spesies yang sama. Divine Stonebase jenis ini memiliki tubuh yang tangguh. Ia tidak tahu serangan apapun yang menggunakan energi roh, tetapi untuk menebusnya, perlawanannya terhadap serangan energi roh digandakan. Mereka juga memiliki kecepatan yang layak. Mereka berspesialisasi dalam penyergapan dan pembunuhan mangsa mereka. Dengan menyembunyikan diri, mereka bisa memberikan serangan fatal kepada lawan mereka tanpa mereka sadari. Setelah melihat Divine Stonebase, King Sui segera tahu bahwa lawan pasti meremehkannya. Namun, dia benar-benar ingin tahu tentang metode ini, yang digunakan lawan untuk mengalahkan Shen Huang. Lagi pula, dengan betapa kuatnya Shen Huang, ia seharusnya tidak semudah itu dikalahkan. Karena lawan berani bergerak bahkan setelah mengetahui kekuatan Shen Huang, mereka harus memiliki keberadaan pada tingkat yang setara dengannya.
King Sui sekarang kurang dari 50 meter dari Divine Stone Abyss. Meskipun begitu, King Sui masih terus bergerak maju perlahan seolah dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak khawatir tentang binatang buas itu, sebaliknya, dia khawatir tentang orang yang bersembunyi di dalam Divine Stone Abyss. Ini karena King Sui melihat sosok manusia merah tepat di bawah Divine Stone Abyss. Ukuran benda yang muncul dalam pikiran King Sui persis sama dengan yang ditunjukkan dalam kenyataan. Dia bisa melihat setiap gerakan mereka dengan sangat jelas. Aura sosok manusia itu sangat kuat dan tajam. Namun demikian, King Sui hanya merasa menyesal untuknya. Di depan sens spiritualnya yang tangguh, bahkan pembunuh bayaran yang paling tersembunyi pun tidak akan berguna melawannya. Sebagai gantinya, mereka akan sangat melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Paling tidak, pembunuh bayaran tidak akan memiliki keuntungan dalam situasi seperti itu. Sosok King Sui telah sepenuhnya ditutupi oleh sosok batu yang sangat besar. Namun, Divine Stone Abyss belum membuat gerakan apapun. Namun demikian, King Sui yakin bahwa lawan pasti akan bergerak. Sosok King Sui hampir melewati batu besar, tetapi seperti sebelumnya, tidak ada gerakan apapun. King Sui telah melewati Divine Stone Abyss dengan 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Tepat pada saat ini, batu raksasa itu benar-benar menjadi hidup. Aura yang dahsyat bisa dirasakan saat batu raksasa itu berubah menjadi Stone Abyss raksasa dan menyerbu ke arah King Sui. Secepat kilat. Selain serangan, dari waktu ke waktu, King Sui juga bisa merasakan aura pembunuh yang samar. King Sui menutup matanya. Dalam kesadarannya, dia bisa melihat dengan jelas setiap jejak yang ditinggalkan oleh Stone Abyss yang sangat besar. Ada juga bayangan sosok manusia yang bersembunyi di dalamnya. Belati kelabu tidak jelas melintas dan menuju tenggorokannya. Jika dia memilih untuk tetap diam, King Sui tidak akan bisa melacaknya, tapi sekarang dia akhirnya bergerak, dia tidak melakukan apa-apa selain mengekspos dirinya sendiri. Memang, pria ini benar-benar memiliki kekuatan yang layak. Selanjutnya, jalan yang dia ambil adalah jalan pembunuh. Bahkan jika dia bertemu dengan prajurit yang lebih kuat dari dirinya sendiri, dia masih memiliki peluang besar untuk menang. Dengan kerja tim tambahan antara dirinya dan Stone Abyss, kemungkinan dia tidak pernah gagal dalam misi pembunuhannya sebelumnya. Selama ini, King Sui berdiri diam. Tepat pada saat Stone Abyss yang sangat besar hendak melompat ke arahnya, King Sui akhirnya bergerak. Dia bisa melihat pergerakan Stone Abyss dengan jelas, jadi dia dengan santai minggir dan dengan mudah menghindari serangan Stone Abyss. Dia tidak hanya berhasil menghindarinya, tetapi dia juga melarikan diri dari serangan pembunuh yang mengarah ke tempat fatalnya. Dengan semua itu, King Sui masih belum menganggap pekerjaannya selesai. Dia dengan santai mengulurkan lengannya. Tai Chi Single Whip. Pak! Suara keras dan jelas terdengar. Tangan King Sui telah mendarat di ketiak sang pembunuh bayaran. Tulang rusuk di bawah ketiak manusia adalah salah satu bagian tubuh mereka yang paling rapuh. Dengan serangan ini, King Sui bisa dengan jelas merasakan keretakan tulang rusuknya. Itu bukan hanya bidikan belaka, itu dihancurkan. Pria itu mengerang sedih. Meski begitu, dia masih memegangi belati dengan erat. Rasa sakit luar biasa yang dia rasakan, membuatnya tampak sangat tenang. Baru sekarang King Sui akhirnya menatap pria tua kecil itu. Pria tua itu memiliki rambut putih tetapi pada saat yang sama, beberapa tren rambut hitam juga bisa terlihat. Dia terlihat sangat normal dan memiliki sosok kurus. Secara keseluruhan, ia memiliki penampilan yang buruk. Hanya dengan satu pandangan, dia bisa mengatakan bahwa orang ini penuh dengan trik. Tapi ketika dia menatapnya dari dekat, dia juga bisa merasakan niat membunuh tajam dari orang itu. Gerakan dan kemampuan sembunyi-sembunyinya sangat luar biasa. Meskipun itu mungkin terjadi, di depan King Sui, dia kehilangan semua keuntungan yang seharusnya dia miliki. Di mana Shen Huang? Siapa kamu? King Sui bertanya dengan lembut. Tepat setelah King Sui selesai berbicara, Stone Abyss yang sangat besar mulai menyerang ke arahnya. Pandangan tidak sabar melintas di wajah King Sui. Pertempuran emas halberd muncul di tangannya. Segera dia menghancurkan batu besar itu dengan satu tebasan. Serangan habis-habisan. Untuk saat ini, serangan habis-habisan dari King Sui masih sangat menakutkan. Perbedaan antara Divine Stone Abyss dan King Sui terlalu signifikan. Suara retak keras terdengar, tengkorak Stone Abyss ilahi hancur segera. Pada saat Divine Stone Abyss bergerak, orang tua itu juga bergerak sekali lagi. Cederanya tidak terlalu mempengaruhi pergerakannya. Tidak ada tanda-tanda dia menderita dari wajahnya. Bahkan, dia tampak lebih dingin dari sebelumnya. Jika kamu terus diam, aku tidak keberatan membunuhmu. Aku yakin seseorang pada akhirnya akan menumpahkan kacang. King Sui dengan santai memblokir serangan pria tua itu dengan Golden Battle Halberd-nya. Pria tua itu terus diam. Gerakannya menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Sayangnya, kesenjangan kekuatannya terlalu signifikan. Dia tidak dapat menyebabkan keributan di depan King Sui. Dengan sangat cepat, dia sudah dipukuli sampai di ambang kematian oleh King Sui. Dia orang yang tuli. Masuk jika kamu benar-benar menginginkan informasi tentang dia. Anak muda, kamu benar-benar mengejutkanku. Suara menjengkelkan itu sekali lagi berdering. King Sui tidak membunuh orang tua itu. Namun, dalam masa hidupnya, orang tua itu seharusnya tidak pernah berharap untuk mengangkat senjata penyembelih pria lagi. Apa gunanya menyelinap begitu banyak?
Keluarlah jika kamu berani, apakah kamu benar-benar menganggap bermain trik seperti ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk dilakukan? Kamu membuatku jijik. King Sui mulai mengejek lawan. Haha, sebentar lagi, kamu akan tahu apakah aku bermain trik atau tidak. Jika kamu tidak ingin terus bermain, kembali, aku tidak pernah memohon kamu untuk tetap datang. Suara menjengkelkan itu berhasil menekan King Sui. Semua King Sui ingin lakukan sekarang adalah menyumpahi. Orang yang sedang berbicara juga tidak bisa ditangani dengan mudah. Dia tampaknya memahami pikiran King Sui dan menyadari fakta bahwa dia harus menyelamatkan Shen Huang, apapun yang terjadi. Lawan itu sangat yakin bahwa King Sui pasti akan terus bergerak maju tidak peduli jenis perangkap apa yang menunggu di depannya. Dan memang, dia tampaknya melakukan persis apa yang diinginkan lawan. King Sui kesal sambil terus berjalan ke depan. Dia sangat ingin melihat metode apa yang akan digunakan lawan untuk melawannya. Dia ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Terima kasih sudah subscribe Penatua.